Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu malam ini. Sebenarnya yang luar biasa adalah setelah nanti saya presentasi ya, saya kepingin Bapak Ibu mendapatkan suatu inspirasi. Saya sendiri juga sangat mengagumi pembicara ya, yang nanti akan saya undang setelah saya presentasi. Nah, Bapak Ibu, menyambung dari permintaan banyak member ya, banyak member ingin tahu lebih lanjut tentang em, sistemnya Songhor ya. Tetapi bagaimana how to start? Nah, Bapak Ibu, malam ini izinkan saya akan memberikan suatu materi buat teman-teman yang masih baru ya, yaitu Business Opportunity Songhor yang part 2 ya. Yang part satunya ada di YouTube. Silakan Bapak Ibu bisa lihat, uh, bisa tonton ya kalau pengen tahu part one-nya gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya ingin perkenalkan ya Bapak Ibu yang belum kenal, nama saya adalah Vita ya. Em, saya sudah bergabung di Swanghor ini sudah memasuki 24 bulan. Berarti 2 tahun nih Bapak Ibu hari ini gitu ya. Dan saya bersyukur sekali memang dalam waktu 2 tahun ini nggak penting siapa yang duluan, tetapi yang paling penting adalah siapa yang konsisten dan persisten. Itu penting sekali Bapak Ibu di bisnis Wangur ini. Karena saya selalu mengutip kata-kata dari rekan saya ya, partner saya Pak Tirta Wijaya ya. Artinya ini adalah bisnis paling mudah sedunia. Saya harus akuin iya. Nah, malam ini saya ingin Bapak Ibu mau kita mengosongkan gelas kita gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya kita mau belajar ya sama-sama. Bukan karena saya pinter atau bukan karena saya hebat, sama sekali enggak. Tetapi memang kekuatan dari produknya em, dari Songhor ini yang memang sangat luar biasa, sistemnya juga sangat luar biasa, dan saya yakin Bapak Ibu akan lebih cepat dari Vita gitu ya. Karena apa? Waktu saya pertama kali bergabung di Songhor, 2 tahun yang lalu, saya nggak punya PowerPoint, saya nggak ada yang mentoring dan sebagainya. Saya modal nekat sama Pak Rusli, tambah lagi saya nggak ngerti apa ya cara menjalankan bisnis network marketing atau istilahnya MLM. Tetapi Bapak Ibu di sini jauh lebih hebat. Pasti Bapak Ibu akan lebih cepat dari saya ya karena udah nggak perlu lagi merabah-merabah hutan gitu ya. Ibarat tinggal jalankan saja. Video-video tadi sudah membawa arahnya ke situ ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan kebanyakan mikir. Kalau Bapak Ibu merasa malam ini ngerasa yes, ini momentumnya saya, jalankan. Jangan ragu-ragu. Tamu kita malam ini adalah orang yang sangat spesial. Beliau sudah puluhan tahun menjadi orang nomor satu di beberapa multi level internasional. Saya sebenarnya kemarin sudah bilang sama sponsornya waktu itu, saya bilang apa namanya minggu ini saya mau istirahat, saya nggak mau kemana-mana karena kan kemarin maraton terus ya Bapak Ibu, maraton terus ke Bandung, saya pengen istirahat. Tetapi kemarin itu saya dibilang mau nggak bertemu sebentar aja sama ini tamu kita malam ya, siang ini ya, malam ini. Suatu saya kenal nama beliau, saya kaget gitu loh, nggak salah gitu loh. Beliau namanya besar di saya bukan pebisnis network tapi saya kenal beliau. Beliau orang besar, beliau orang hebat. Nah, beliau sudah bergabung, tidak menyia-nyiakan waktunya ya. Beliau hebat sekali ya. Jadi saya terus terang kemarin itu saya langsung iya, walaupun capek, iya saya berangkat gitu ya. Saya mau gitu untuk bertemu beliau dan beliau berkenan malam ini untuk menemani saya. Nanti kita wawancara ya Bapak Ibu. Cuman mohon maaf, saya tidak bisa kasih nama aslinya dan juga kasih apa namanya buka kamera karena memang permintaan dari beliau kita harus menghargai ya. Tetapi kita boleh mendengarkan experience-nya beliau. Mengapa tiba-tiba beliau memilih Swanghor ya? At the second gitu ya, langsung mantap gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita di sini sama-sama belajar. Bukan karena saya lebih hebat atau apa, kita sama-sama mau belajar ya. Jadi saya izin Bapak Ibu, saya em, mau presentasikan dulu ya tentang Swanghor untuk yang masih baru supaya mereka juga mendapatkan ilmu seperti Bapak Ibu semua yang sudah lebih lama ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Thank you.
Ya, Bapak Ibu, yang part satu sudah ada ya di YouTube. Silakan kalau Bapak Ibu mau tahu ya tentang kekuatan dari bisnis Songhor itu ada di part satu ya, Bapak Ibu. Sekarang ini lebih advance lagi, saya akan membahas mengenai programnya bisnis dari Songhor ya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan seluruh presentasi, perlu kita itu lebih kritis ya. Kita wajib kritis ya Bapak Ibu ya. Kita harus tahu apa itu network marketing. Yang bagus itu seperti apa, yang baik itu seperti apa, karena itu harus memiliki beberapa kriteria. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak kasarnya ya, mohon maaf. Itu tidak tertipu atau capek ya kita udah usia segini, udah bangun jaringan besar, mulai dari nol lagi dan sebagainya. Itu capek sekali Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu yang masih baru di sini itu perlu tahu network bisnis, network marketing yang bagus itu seperti apa. Saya awalnya, saya udah 13 tahun yang eh, 13 tahun sama sekali tidak bergabung di sebuah bisnis network marketing karena saya punya bisnis konvensional. Tetapi Bapak Ibu, saya sangat paham sekali di otak saya bahwa bisnis yang terus berjalan ya. Artinya dalam saya tidur, saya sakit, saya keluar negeri, apapun itu tetap berjalan. Itu harus ada sistem. Saya mencari 13 tahun ini, walaupun menjalankan konvensional, saya mencari the right company, the right product, and the right system. Itu penting sekali Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan malam ini Bapak Ibu yang masih baru mendengarkan ya dan berpikir bahwa oke, ini kayaknya this is it, jangan ragu Bapak Ibu. Karena apa? Di luar em, Zoom ini banyak yang sudah berhasil ya dengan bisnis eh, Shanghai ini gitu ya. Jadi kita kalau udah yakin nggak perlu ragu, kita harus gaspol. Istilahnya dari Pak Rusli itu gaspol ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, network marketing yang bagus. Bapak Ibu harus tanya, perusahaan ini harus memiliki legalitas yang lengkap. Kalau kita mau aman, kita mau tenang, dia harus mempunyai semua macam sertifikat. Misalnya SUP-L, APLI-nya, ya, Badan POM Halal, syukur-syukur sertifikat luar negeri. Seperti itu, ya. Nah, Swanghor memiliki semua legalitas lengkap. Mau SUP-L-nya, APLI-nya, Badan POM, halalnya, dan sebagainya. Bahkan reward-reward certificate dari luar negeri. Jadi ini bukan local company. Ini benar-benar perusahaan dari luar negeri dan sudah 38 tahun. Bagi bapak-bapak ibu yang masih baru ya, gitu. Lalu yang kedua, perusahaan network marketing yang baik seyogyanya. Kalau kita mau masuk nih, kita udah nggak mau main-main lagi. Kita mau cari yang ini udah terakhir kali. Seperti Pak Agus Budi bilang, ini yang terakhir kali buat saya. Ini kapal terakhir buat saya, kata Pak Agus Budi ya. Gitu. Ini kita harus lihat perusahaan ini punya nggak sih reputasi internasional. Ini yang patokan sebelah kiri itu bukan saya yang bikin ya Pak Ibu ya. Bapak Ibu boleh cek di internet kriteria network marketing yang baik apa. Ada 10 ya. Songhor itu memiliki reputasi yang baik di internasional maupun di sini di Indonesia karena di Indonesia aja sudah 20 tahun. Di 7 negara itu di Taiwan aja sudah 38 tahun. Jadi Bapak Ibu boleh jadi pertimbangan ya seperti itu. Lalu yang ketiga, perusahaan itu network marketing yang bagus harus sudah teruji minimum 10 tahun. Itu kalau Bapak Ibu nggak mau jadi kelinci percobaan. Itu kalau Bapak Ibu tidak mau coba-coba lagi. Karena udah apa? Kalau sudah lewat dari 10 tahun, seharusnya bisnis ini proven. Seperti itu ya. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa Sanggar ini sudah berdiri 38 tahun. Di Indonesia aja sudah 20 tahun. Jadi kita nunggu apa lagi? Masih mempertanyakan legalitas dan sebagainya, itu saya rasa kurang bijak ya. Karena apa? Sudah 20 tahun di Indonesia. Kalau memang tidak ada izin dan sebagainya, sudah dibredel Bapak Ibu. Nggak nyampe 5 tahun dibredel. Apalagi tidak halal. Sudah dibredel banget gitu. Karena apa? Ini produknya Swanghor itu dipakai untuk masyarakat luas. Wajib harus punya badan POM dan itu halal produk-produknya ya. Seperti itu. Jadi eh, benar-benar Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Kalau kita mau cari bisnis yang benar, perhatikan kriteria ini semua. Nah, perusahaan ini harus memiliki sistem marketing plan
Ya, sistem marketing plan yang adil dan transparan. Bapak Ibu, Swanghor itu bagaimana? Swanghor itu tidak pernah ganti sistem satu kali pun dan sangat transparan. Itu Bapak Ibu, ini sudah suatu kode. Kalau buat saya pribadi, saya pebisnis awalnya ya, itu udah kode buat saya. Sistem marketing yang adil dan transparan. Karena saya juga waktu itu pakai logika. Kalau misalkan marketing plan atau sistemnya payoutnya si perusahaan ini tidak benar atau salah-salah atau gonta-ganti plan, yang marah duluan bukan Indonesia. Karena Indonesia digerakkan baru 2 tahun ini, Bapak Ibu. Kami ada patokan upline kami, upline-upline sebelumnya itu di Singapura sama Malaysia. Taruhlah nggak usah mikir Malaysia, Singapura. Singapura ini booming di sana itu nggak main-main Bapak Ibu. Kenapa produknya begitu digemari sampai 23 tahun? Lebih lama dari Indonesia. Nah, itu kita harus benar-benar kritis dalam hal ini gitu ya. Jadi segala sesuatu itu by data. Bukan asal ngomong, oh ini hebat, ini apa. Enggak, kita harus pakai data ya Bapak Ibu ya. Gak pernah satu kali pun ganti marketing plan. Ini bagi saya pribadi Bapak Ibu, ini berarti saya bisa tidur tenang. Saya akan mendoakan Swanghor bisa 100 tahun, sekarang baru 38 tahun. 2 tahun lagi 40 tahun, 10 tahun, 12 tahun dari sekarang 50 tahun. Tentu kami mendoakan. Kenapa? Ini produknya Swanghor ini luar biasa buat kita ya di Indonesia ini ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kelima adalah sistemnya bukan skema Ponzi atau penipuan. Bapak Ibu harus kritis. Kita buat apa sih jalanin bisnis uang cepat tapi 1-2 tahun hilang atau merugikan orang banyak. Saya pribadi malu kalau sampai saya mengajak orang tetapi akhirnya orang itu merasa tertipu atau orang itu merasa apa namanya rugi dan sebagainya. Ya, gabung di bisnis ini sampai Desember 2025 itu gratis atau paling mahal bayarnya 18.000. Bisnis apa? Franchise internasional belinya cuma 18.000. Saya beli sistemnya. Coba kita mau cari sistem franchise yang bagus ya internasional. Boleh Starbucks atau yang internasional nih. Boleh 5 miliar atau berapa? Belum tempatnya dan sebagainya ya. Jadi di Swanghor itu boleh dibilang bergabungnya sangat murah sekali ya. Dan tidak ada paksaan belanja. Nah, nanti kita bahas ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini memang luar biasa sekali. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita kritis. Hari ini kita harus kritis tentang Swanghor dan kenapa seorang leader besar dan hebat yang saya kagumin waktu saya masih muda. Ya, waktu saya masih muda itu nama beliau sudah besar. Sekarang memutuskan menjalankan Swanghor dan beliau lari. Ya, luar biasa gitu ya. Masa kita yang sudah lama mau diam-diam aja seperti itu. Nah, yang keenam Bapak Ibu, perusahaan yang bagus, network marketing harus memiliki produk yang nyata, harus memiliki produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi publik. Bagaimana dengan Swanghor? Swanghor jelas punya produk yang berkualitas dan sudah teruji, sudah 38 tahun. Nggak main-main. Ya, produknya sudah dipaten. Tadi saya sudah kasih semua videonya. Pengolahannya, apa namanya produknya, semuanya sudah divideokan. Itu bukan perusahaan orang lain, itu perusahaannya dia sendiri. Jadi memang luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Nomor 7 tadi saya sudah bahas, produk itu wajib halal untuk di Indonesia dan bisa diterima oleh masyarakat. Bagaimana dengan Swanghor? Tentu produknya Swanghor semuanya halal. Kalau enggak kami sudah dibredel. Ya kan? Betul ya, sudah karena sudah 20 tahun di Indonesia. Jadi jangan bertanya ini halal nggak? Ini ada Badan POM nggak? Itu pertanyaannya sangat menurut saya sangat diada-adakan gitu ya. Kalau mau bertanya sama yang mengajak, kasih pertanyaan yang berbobot gitu ya, yang emang bikin orang yang ngajak Bapak Ibu tuh ambek mikir gitu ya. Tapi kalau cuma nanya, ini ada halal nggak, ada Badan POM-nya nggak, itu kok sayang sekali kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedelapan, harga produk harus masuk di akal. Ya, itu adalah tuntunan dari em, orang-orang ahli ya, yang saya ambil dari internet apa aja sih kriterianya seperti itu. Nah,
banyak sekali bisnis network marketing. Mungkin harga produknya kita bisa takar ya, semahal-mahalnya misalnya naik 30%. Ini ada yang naikin sampai 8 kali lipat. Ada yang naikin sampai 10 kali lipat. Tujuannya apa? Oh, supaya ada bonus sponsor. Oh, supaya begini. Oh, supaya begini. Tapi habis itu bye-bye. Nah, Bapak Ibu, kita harus benar-benar teliti. Ini produk Swanghor sudah 20 tahun di Indonesia. Bagaimana dengan harga produknya? Kalau udah sebuah perusahaan sudah 20 tahun dan baru 2 tahun yang lalu ketemu penggerak pada saat kami masuk, 18 tahun kemana? Berarti kekuatannya apa Bapak Ibu? Produk. Iya benar ya, gitu kan? Artinya apa Bapak Ibu? Artinya produk ini punya kekuatan tersendiri. Walaupun tidak ada leader, mereka survive. Di Indonesia 18 tahun sebelum saya masuk, 18 tahun mereka survive. Kekuatannya ada di produk. Belum ada penggerak Bapak Ibu. Hanya sinse-sinse atau dokter-dokter yang beli produknya Swanghor karena untuk mengobati rakyat Indonesia. Saya jujur saya respect sekali dalam hal ini. Berarti kekuatan produk itu nggak bisa dianggap enteng. Ada nggak perusahaan 18 tahun berdiri, nggak ada penggerak yang beli cuman sinse-sinse seluruh Indonesia. Seperti itu. Kalau dia nggak punya kekuatan company yang kuat, nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti kolaps. Walaupun produknya sehebat dewa apapun. Nah ini bayangan aja, 18 tahun tidak ada penggerak, tapi bertahan. Artinya ada kekuatan di belakang itu, mempunyai kekuatan company yang kuat. Selain dari produk, ya, seperti itu. Nah, di sini saya mengulasnya bahwa semua produknya Swanghor itu adalah terjangkau, ya kan? Masuk di angkal, dinaikinnya paling berapa? Bapak Ibu nanti lihat, Masya Allah, harga odol aja cuma 60.000. Mungkin kalau perusahaan lain punya odol sebagus itu, dia akan jualnya 3 kali lipat, 5 kali lipat karena manfaatnya dari sebuah odol nggak hanya untuk pasta gigi, tapi aneka macam. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ini harus jadi pertimbangannya Bapak Ibu. Nomor 8, harga produknya masuk akal nggak? Terjangkau nggak? Kalau terjangkau dan banyak kesaksian, berarti pangsa pasarnya Bapak Ibu 280 juta penduduk Indonesia. Jangan dianggap enteng Bapak Ibu. Ya. Seperti itu ya. Oke, nomor 9 adalah produknya banyak testimoni yang positif nggak? Bapak Ibu boleh cek internet, boleh cek di Google. Klik kopi SH Juara Cafe, testimoni dan sebagainya. Kopi Juara aja, testimoninya terbanyak untuk urusan kopi sedunia. Banyak sekali yang terbantu dari kopi Juara. Belum lagi dari odolnya luar biasa. Saya kemarin bertemu dengan Mbak Lukita yang kena Steven Johnson Syndrome. Saya sampai benar-benar waktu ngeliat foto awalnya tuh mbak nangis Bapak Ibu. Beliau bisa tertolong dari odol kita ya. Ibunya telaten sekali mengobati beliau. Kulitnya kan melepuh semua ya, seperti itu. Itu luar biasa. Bapak Ibu di sini bukan hanya mencari uang, tetapi Bapak Ibu bisa menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Seperti itu ya. Jadi artinya apa? Kita bisa bantu banyak orang. Di samping kita juga mencari suatu pendapatan dari Swanghor ya. Seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, harus ya sebuah perusahaan network marketing harus memiliki sistem edukasi buat member-membernya atau namanya support system. Waktu awal saya gabung di Swanghor, Dokter Yanti bilang, Mbak Vita, Indosat harus jadi support system. Saya nggak begitu ngerti maksudnya support system itu bagaimana dan sebagainya. Dan saya nggak terlalu merasa apa iya penting apa enggak. Ternyata itu penting sekali Bapak Ibu. Harus sebuah network marketing yang bagus harus punya eh, support system ya. Saya jadi ingat gitu ya, waktu saya zaman Mbak Hela masih muda, waktu itu saya sudah ngerti support system terbesar di MW adalah Network 21. Saya waktu itu di prospek ada beberapa orang, tapi dia nggak di bawah support systemnya Network 21. Saya aja yang waktu itu nggak begitu ngerti network marketing. Saya maunya di bawah payung yang besar. Saya maunya di bawah payung. Kenapa? Itu efek kalau nanti, karena orang dengar, kamu di grupnya siapa? Di bawah Network 21 nggak? Kalau enggak, saya mau cari yang di itu. Itu secara psikologis, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, supaya tahu, Indosat adalah support system terbesar di Indonesia. Manajernya terbanyak, leadernya terbanyak.
dalam waktu 2 tahun ini 130 orang. Dalam waktu 2 tahun mencetak leader seperti itu. Jadi waktu kemarin ada acara leader dengan perusahaan, 90% yang hadir itu adalah Indosat. Itu luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjual nama Indosat. Kenapa saya timnya Indosat? Karena pada saat nanti berjalan tahun ketiga, keempat, nama Indosat seperti Network 21, orang akan milih kamu di grupnya eh, Indosat bukan? Karena orang kan pengen maju, orang kepingin sukses. Nah, Indosat sudah proven ya dalam 2 tahun ini. Seperti itu dalam mencetak leader dan sebagainya. Kami sangat bersyukur sekali kami mempunyai tim leader yang solid, yang kompak ya itu saya merupakan apa ya anugerah terbesar lah seperti itu. Dan juga dalam waktu dekat ini akan keluar ya Bapak Ibu Akademi Indosat itu isinya adalah orang-orang yang pembuat support system di network marketing yang besar-besar. Jadi di belakangnya think tank-nya ini adalah orang-orang hebat Indosat. Jadi saya merasa bersyukur sekali, merasa terhormat teman-teman yang dari punya pengalaman dari tempat lain, itu punya jiwa untuk membantu eh, member-member di Indonesia ya, seperti itu. Nah, inilah 10 kriteria Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu tahu dalam memilih sebuah network marketing ya. Mengapa Swanghor? Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, Swanghor ini nggak main-main. Kenapa Bapak Ibu? Swanghor ini sudah punya total akumulasi membernya tuh 5 juta. Jadi selama 38 tahun tentu ada yang nggak perpanjang, ada yang perpanjang dan sebagainya. Tetapi secara akumulasi dari orang yang terdaftar itu sudah 5 juta. Bukan angka yang sedikit Bapak Ibu ya. 5 juta dalam 7 negara. Lalu jumlah diamondnya ada 700 dari 7 negara ini ya Bapak Ibu ya. Lalu total jumlah komisi yang dibayarkan 23 triliun. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Kenapa? Waktu saya bergabung 2 tahun yang lalu, saya dapat info bahwa komisi yang dibayarkan Swanghor, waktu saya masuk nih Bapak Ibu ya, berarti kan 2 tahun yang lalu, itu mereka sudah bayarkan komisi 19 triliun. Sekarang mereka kemarin 2 bulan yang lalu memproklamirkan bahwa di acara manager gathering ya, ini nih Bapak Ibu sebelah foto paling kanan dan tengah. Bapak Ibu lihat nih yang tengah semuanya merah Indosat. Ini semuanya leader manager dari Indosat ya. Jadi ini nggak bisa dianggap enteng Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau sukses bergabunglah di grup yang tepat ya. Grup yang siap mementori Bapak Ibu dan nanti Bapak Ibu pasti akan punya suatu kebanggaan sendiri. Jadi seperti saya dulu ya, saya aja milih, saya maunya di grup support system yang besar, waktu itu Network 21. Padahal yang satu lagi, ya itu juga ada, tapi tidak sebesar Network 21. Itulah aura, kita kepingin di payung yang besar, seperti itu ya. Dan Swangor ini bukan perusahaan yang kemarin sore, tapi ini perusahaan yang benar-benar sudah bayar 23 triliun. Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan itu perusahaan konvensional 23 triliun, dia nggak bagi ke kita member, dia nggak bikin sistem, itu buat Swangor aja misalnya gitu ya. Itu udah seperti apa? Belum tentu orang mau bagi 23 triliun ke mitranya. Dia komitmen Bapak Ibu. Ya, ini harus menjadi catatan tersendiri buat Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu, jumlah reward travel. Ya, Swanghor juga ada reward travel. Kebetulan kami bersepuluh ya teman-teman Indo 1 ini kemarin di tahun pertama ini kami bisa mendapatkan reward. Mereka mengangkut 460-an orang ke Shanghai dan Chengdu. Shanghai dan Guangzhou. Ya, perfect sekali. Nggak ada kesalahan Bapak Ibu dari panitianya. Mereka sudah begitu profesional. Artinya, mereka tuh benar-benar menservis leader berprestasinya. Itu. Jadi kadang kemarin ada yang nanya sama saya gitu ya, Bu Vita di sini ada nggak eh, apa namanya apa dana operasional buat para member bergerak dan sebagainya. Saya bilang tidak ada. Ya, tidak ada karena apa? Mereka udah punya pakemnya 38 tahun. Mereka nggak ada mensupport seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu saya bilang, tapi pada saat kita sudah menjadi seorang manajer, pada saat kita menjadi elit, dia akan menservis membernya nggak main-main yang diberikan oleh Swanghor kepada kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus berprestasi di Swanghor. Dan untuk berprestasi nggak sulit.
Ya, gampang sebenarnya. Asal Bapak Ibu tahu pakem-pakemnya ya. Jadi selama 38 tahun dia sudah membawa 220 kali leader jalan-jalan dan jumlah member yang ikut travel 30.000. Ini adalah suatu komitmen prestasinya Swanghor yang saya respect benar. Artinya ini sebuah perusahaan yang dia komitmen. Dia servis benar-benaran leader-leadernya yang sudah bekerja keras ya, yang sudah membangun suatu komunitas loyalitas berbelanja ya, seperti itu. Nah, apa sih kelebihannya Swanghor? Bagi yang masih baru perlu tahu. Satu, bergabungnya itu murah. Tadi saya sudah infokan kan, 2025 ini ada promosi sampai Desember, joinnya gratis atau bayar 18.000. Ken- Ataunya kenapa kok harus bayar? Tergantung yang mensponsori Bapak Ibu. Yang mensponsori punya voucher apa tidak. Nah, untuk penjelasan vouchernya Bapak Ibu harus bertanya sama yang mengundang Bapak Ibu atau manajernya Bapak Ibu, ya, seperti itu. Lalu yang kedua, bisnis ini sangat solid, one system. Waktu mereka mengadakan manajer, mereka bilang ini bisnis yang tidak pernah berubah marketing plan. Mereka punya one system yang namanya sangat solid sekali dan sudah proven ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bukan kelinci percobaan dan sebagainya. Lalu yang ketiga nih, sorry, ini ketiga, produk ini terbukti banyak kesaksian dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Ya, banyak kesaksian dan harganya terjangkau. Itu udah satu poin buat kita punya bisnis yang berkesinambungan sampai kita meninggal. Saya harus selalu ngomong sampai kita meninggal. Kenapa? Karena di sini ada royalti yang benar-benar royalti itu dibayarkan, bukan katanya-katanya. Karena dia sudah 38 tahun tadi, Bapak Ibu, ya. Lalu, tidak ada kewajiban belanja sehingga tidak perlu stok barang. Kita sekarang pakai logika, Bapak Ibu. Saya waktu bergabung di bisnis ini, saya bingung. Saya bilang sama upline saya, Miss Janice Gan. Saya bilang, ini gimana sih? Nggak ada kewajiban belanja, nanti kita nggak ada income dong. Tapi beliau bilang, Bu Vita, kekuatannya di sini produk. Nanti kamu akan lihat sendiri. Ternyata benar Bapak Ibu. Jadi pada saat saya bergabung, itu luar biasa. Nggak ada kewajiban belanja, tapi bonus kami naik terus Bapak Ibu. Itu sesuatu yang kalau nggak ada kekuatan produk nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa stabil di 3 digit udah hampir setahun ini Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Karena apa? Ya karena orang senang dengan produknya, produknya berbicara di tubuhnya, sehingga mereka belanja terus, belanja terus, belanja terus. Saya nggak pernah minta downline saya yang saya sponsori langsung atau saya bina langsung untuk belanja lagi dong. Mau beli kopi nggak? Mau beli odol nggak? Mau beli ini nggak? Nggak pernah Bapak Ibu. Tuhan yang tahu. Saya nggak pernah. Karena apa? Mereka belanja sendiri. Mereka udah merasakan manfaatnya. Mereka keep on buying. Mereka terus belanja, belanja, dan belanja ya. Jadi bisnis ini berjalan karena memang kekuatan produk ya. Lalu yang keenam, produk ini mempunyai tentu ya repeat order yang tinggi tanpa paksaan. Saya nyaman sekali ada di bisnis ini karena saya ini introvert, saya ini bukan ekstrovert gitu ya yang bisa berjualan secara ini saya nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi dari sini saya merasa nyaman. Karena nyaman itulah saya gaspol, saya fast track, saya sprint seperti itu ya. Jadi saya kenapa? Saya nggak perlu ngopiak-ngopiak orang belanja dong belanja. Jadi saya nyaman sekali. Tugasnya saya hanya bercerita. Seperti sekarang saya bercerita kepada Bapak Ibu semua ya. Oke. Lalu, oh udah 500 ya. Thank you, thank you. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir adalah pola Swanghor itu punya pola kerja yang sukses. Bapak Ibu nggak usah terlalu banyak bertanya dulu di awal. Karena apa? Sudah banyak contoh, kecuali belum ada yang sukses. Bapak Ibu boleh mempertanyakan. Kalau sudah ada yang sukses, Bapak Ibu tinggal, oke, patronnya gimana? Cara kerjanya gimana? Saya kagum sama tamu saya malam ini. Beliau tidak nanya macam-macam ke saya. Beliau cuma tanya bagaimana cara kerjanya, patronnya apa. Beliau positif sekali. Nah, itu memang sikap yang sangat positif sekali, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita tinggal ikutin patron orang yang sudah sukses, orang yang sudah menjalankan. Walaupun beliau itu adalah legenda, di mata saya beliau legenda seperti itu. Tetapi beliau mau mendengarkan saya ngomong aja, buat saya sudah
sangat senang sekali, saya sangat terhormat sekali seperti itu Bapak Ibu. Apalagi mau hadir di Zoom malam ini. Jadi yang paling penting patron ini adalah dia achievable nggak? Mampu nggak dijalankan oleh rakyat kita? Ini bisa dijalankan apa tidak? Seperti itu. Karena setiap negara tuh beda-beda. Malaysia kemampuannya beda-beda, Singapura beda, Indonesia punya kemampuan beda-beda juga. Jadi Bapak Ibu sebagai yang mau menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu kepingin punya 3 digit atau 4 digit sekalipun, Bapak Ibu harus jeli, Bapak Ibu nggak boleh kaku, Bapak Ibu harus mau dekat sama mentor, ya, yang positif tentunya ya, mentor yang sangat positif dan ya mendukung dengan eh, program-program yang sudah ada, ibaratnya seperti itu ya, ibaratnya seperti itu. Karena downline itu akan meniru. Downline itu akan melihat cara kerja kita. Kita nggak usah cari pola-pola yang aneh-aneh. Karena apa? Kalau cari pola-pola yang aneh, berarti kita nanti uji coba. Nah, makanya penting sekali kita tahu, oh di sini udah ada patronnya. Oh ini achievable, sangat mampu dilakukan oleh rakyat Indonesia dan juga sangat duplicable. Ini bisa diduplikasi. Terbukti Bapak Ibu. Saya menjalankan program 551 satu bulan terakhir ini. Saya begitu antusias dari semua program yang ada, menurut saya ini paling mumpuni, paling gampang dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia yang saya temui nih. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kenaikan poin saya 150.000 poin dalam saya baru 1 bulan bekerja. Saya begitu antusiasnya ya. Kemarin di Bandung juga luar biasa. Mereka semua positif. Mereka bilang, oh ini gampang ya ini. Nah itu paling penting. Kata-kata gampang tuh penting. Gitu ya. Karena apa? Kalau kita sudah merasa gampang, grup kita sudah merasa gampang, maka akan berjalan terduplikasi dengan baik ya. Seperti itu. Jadi inilah kalau menurut saya kekuatan dari Songhor ya. Sangat achievable, bisa dilakukan dan mudah diduplikasi atau dibiakkan ya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu kita kepingin sekali ya Bapak Ibu punya program pensiun. Nggak sekedar pensiun abal-abal tapi pensiun yang berkualitas. Penting sekali Bapak Ibu ya. Karena apa? Saya merasa ya orang Indonesia ini banyak yang nggak punya pensiun berkualitas ya. Tetapi kayak seperti saya fokus nih udah 2 tahun ini. Saya berjibaku, saya udah merasakan luar biasa ya. Tentu apakah saya berhenti? Ya belum, karena booming aja belum Indonesia. 1% belum ada. Jadi Bapak Ibu ini kesempatannya besar sekali. Kalau Bapak Ibu kepingin eh, maju, jangan berhenti. Itu pesan dari saya. Keep on moving, please keep on moving. Ada orang yang tidur, nggak apa-apa. Diamkan aja, terus kita berjalan. Karena apa? Pada saat kita berjalan terus, orang yang tidur, orang yang dia akan mantau kita. Konsistensi kita seperti apa? Kalau kita konsisten, kalau kita tetap rendah hati, kita tetap mau berjalan maju terus, mereka akan bangun dan lari. Sudah terbukti di 2 tahun ini, Bapak Ibu. Orang-orang yang tidur sekarang berlari. Seperti itu ya. Oke, impiannya apa sih, Bapak Ibu? Kita di masa pensiun ini, tentu Bapak Ibu, kita kepingin sekali di masa pensiun. Mungkin yang masih muda merasa, ah masih lama. Nggak apa-apa. Tapi Bapak yang masih muda, kepikir nggak akan jadi miliarder di usia muda? Saya merasa aja, aduh kenapa sih saya baru kenal Songhor di usia 53 tahun. Kalau saya ketemu anak muda sekarang, saya bina anak muda. Kamu mau 50 juta nggak dalam waktu 6 bulan? Dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Itu saya juga bilang kamu tuh beruntung loh. Kenal bisnis ini di saat masih muda. Jadi benar-benar Bapak Ibu di sini benar-benar bisa merasakan pensiun. Pensiun kerja 1, 2, 3 tahun, ya ampun, dapat penghasilan yang tidak sedikit. Kenapa? Karena produk kita dipakai sama setiap rumah tangga Indonesia, dipakai sama 280 juta orang, ya, itu adalah bisnis yang besar. Dan Bapak Ibu mempunyai suatu toko retail online, Bapak Ibu dari rumah. Saya punya bisnis dari rumah. Saya kerjakan 2 tahun ini 90% dari rumah. Makanya saya dari kemarin selalu ngajarin, jangan bekerja door to door, habisin uang, atau ketemu orang makan-makan. Mereka fokusnya makan-makan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang ada di dalam Zoom ini,
Insya Allah 500 orang ini akan menjadi diamond. Kenapa? Karena kan saya nggak traktir Bapak Ibu makan-makan. Bapak Ibu mendengarkan. Bapak Ibu menimba ilmu. Seperti itu. Jadi saya ajarkan, kerjakan bisnis ini dari rumah. Karena semuanya sudah diurusin sama Swanghor. Sistemnya udah bagus. Pegawainya ada. Produknya ada. Yang packing apa semua itu udah diurusin semua sama Swanghor. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita tinggal apa? Kita tinggal bercerita, jalankan sistemnya dengan benar. Nah, kenapa kita mencari impian eh, pensiun berkualitas? Pensiun berkualitas itu salah satunya adalah kita kan kepingin di masa tua kita itu kita punya kesehatan yang prima. Bukan kita sakit-sakitan. Saya kemarin waktu ke Shanghai itu saya bertemu dengan apa boleh dibilang 50% yang hadir di traveling itu udah usianya udah di atas 70-80 tahun. Sudah Bapak Ibu mungkin sudah lihat videonya ya gitu ya bahwa yang berangkat itu sudah sepuh-sepuh tapi sehat-sehat semua. Karena apa? Saya tanya apa rahasianya? Kok nggak kelihatan 80 tahun? Mereka bisa naik tangga yang tinggi. Saya menggeh-menggeh sama Dokter Yanti. Tetapi saya kepingin Bapak Ibu melebihi saya nanti pada saat Bapak Ibu bergerak. Ini nggak mungkin nonsens akan terjadi kalau Bapak Ibu negatif. Bapak Ibu misalkan nggak menjalankan, hanya berhayal, nggak mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bergerak. Tapi geraknya gampang di Songhor. Ikutin apa upline Bapak Ibu yang sudah terbukti berhasil. Itu aja kuncinya. Ya, jadi jangan salah langkah. Ikutin yang sudah berhasil ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu benar-benar ini sesuatu yang masa pensiun itu Swanghor bisa cover. Traveling wisata dan ibadah setiap tahun gratis. Jelas kalau kita punya penghasilan 50 juta per bulan, Bapak Ibu bisa umroh setiap tahun. Ya kan, Bapak Ibu traveling gratis dari Swanghor setiap tahun. Yang ikut kemarin ke Shanghai, kita tanya, oh mereka udah 28 kali, ada yang sudah 35 kali jalan-jalan sama Swanghor. 35 kali itu kan berarti 35 tahun orang itu udah bergabung ya Bapak Ibu. Luar biasa ya, gitu ya. Jadi kita harus buka mindset kita, kenapa bisnis Swanghor ini bisa kita pegang untuk masa tua kita. Lalu kita juga kepingin sekali kan kalau sudah pensiun itu kita mandiri, tidak tergantung sama anak. Ini yang paling banyak saya temuin kalau saya sedang presentasi atau ketemu orang. Apa impiannya kalau di masa pensiun? Nggak mau tergantung sama anak. Dan kepingin kasih warisan kepada anak. Itu hampir 90% impian para orang tua. Ya, seperti itu. Nah, di Swanghor Bapak Ibu bisa. Nggak main-main karena saya sudah membuktikan. Saya sudah menjalaninya 2 tahun ini Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu tinggal ikutin patron yang sudah diajarkan oleh mentor-mentornya Bapak Ibu ya. Dan yang paling terakhir tentu saya paling senang dari semuanya itu kita bisa membantu mesejahterakan banyak orang. Kita bisa bantu menyehatkan banyak orang. Ya, itu pahala yang tidak tara. Ya, Bapak Ibu di luar uang ya, semuanya itu. Jadi ini memang impian kita semua di masa tua ya, terutama kami yang dari atas 50 tahun ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara menjalankan bisnis ini, Swanghor ini ya? Bagaimana gitu ya? Nah, Bapak Ibu pada saat bergabung, Bapak Ibu udah harus memutuskan. Saya mau jadi konsumen dulu, boleh. Saya mau jadi prosumer, artinya pebisnisnya Swangor. Saya pemakai, juga saya menjadi pebisnisnya. Pebisnis dengan cara apa? Nggak perlu menjual, tapi cukup bercerita. Nah, itu namanya prosumer lah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu udah harus tentukan sikap. Pada saat saya bergabung dengan Pak Rusli, dengan suami saya, kami sudah menentukan sikap, kami adalah seorang prosumer. Artinya apa? Ya kami udah lihat ini ada suatu potensi, peluang, belum ini benar-benar hutan ini masih sangat suci sekali, belum apa-apa gitu ya. Jadi kami pikir ya kami harus menggerakkan karena banyak orang sakit di sekeliling kita, banyak orang penggemar kopi, peminum kopi orang Indonesia. Terlebih lagi setahun kemudian kami mengenal odolnya. Pada saat kami bergabung, kami fokus hanya kopi. Sekarang odolnya, Masya Allah, odol itu luar biasa banyak membantu orang ya jadi bukan hanya untuk gosok gigi ya jadi em, tentukan sikap dari Bapak Ibu ya Bapak Ibu mau jadi konsumen dulu boleh mau jadi prosumer boleh ya seperti itu. Hmm. Tapi kami semua yang sekarang ini sudah jadi manajer semuanya tidak ada yang menjalankan
jadi konsumen ya. Dari awal udah ngeliat peluang, kami gaspol ya. Nah, Bapak Ibu perlu sekali, Bapak Ibu tahu dulu ya di awal ini bahwa penghitungan semua komisi kita itu namanya adalah dari poin, bukan dari jumlah manusia, bukan dari jumlah rupiahnya, tetapi poin. Nah, poin itu kalau dirupiahkan senilai 3.500 gitu ya. Tapi kalau Indonesia 3.500 pengkalinya adalah 3.500. Yang menarik, kenapa saya masukin materi slide ini di part 2? Karena Bapak Ibu harus tahu, ini menarik sekali. Kalau saya belanja, saya ada kebutuhan belanja, omset belanja pribadi saya itu digabungkan dengan grup saya. Tapi kalau di network marketing lain, saya belanja itu karena kewajiban, tutup poin istilahnya, seperti itu. Nah, karena kewajiban, kalau saya nggak belanja, katanya nggak keluar bonus. Seperti itu. Berarti apa? Saya waktu mengkaji ya ini, saya cuma nangkepnya kalau kita diwajibkan tutup poin, ya kan? Itu artinya apa? Perusahaan nggak pede. Artinya apa? Harus belanja supaya ada omset. Nah, ini hebat banget sih Sangkor. Waktu itu waktu saya pertama kali, saya tuh sempat berdiskusi sama upline saya. Kok bisa ya dia nggak mewajibkan grupnya belanja, ya member-membernya belanja. Tapi memang dia bilang memang marketing plan-nya seperti itu. Selama kita tidak bangun satu grup. Harus minimum 2-3 grup ke atas. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai ada perusahaan dia pede banget. Nggak perlu belanja, tapi bonus tetap keluar. Saya udah buktikan beberapa kali, saya lupa belanja karena lagi di luar negeri. Eh, bonusnya tetap keluar Bapak Ibu. Nah, itu artinya apa? Mereka tuh pede banget. Sangat pede. Berarti apa? Mereka pede produknya ini pasti dibutuhkan banyak orang. Dan juga marketing plan-nya sangat simpel. Seperti itu ya. Jadi ini adalah penting Bapak Ibu tahu pakem-pakemnya bahwa poin kita dengan poin grup kita berbelanja itu adalah namanya PV Group. Jadi PV Group adalah ini ya, gabungan antara saya dengan grup saya. Dihitung dari tanggal 1 sampai akhir bulan dan bulan depannya, berarti besok ya Bapak Ibu ya, kita gajian. Ya, itu seperti itu dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan. Besoknya nih, besok kebetulan tanggal 10, besok kami gajian. Jam 6 pagi rata-rata uangnya udah masuk. 2.000 perak aja ditransfer sama perusahaan ini. Kalau perusahaan lain ditampung Bapak Ibu sampai 50.000 dulu. Benar ya? Seperti itu. Ini ini benar-benar 2.000 perak aja ditransfer. Artinya apa Bapak Ibu? Perusahaan tidak mau punya hutang sama membernya. Semakin saya tahu, semakin saya respect sama perusahaan ini. Nggak ada istilahnya dia pending-pending, semuanya dibayarkan. Nah, ini salah satu kekuatan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu, ya. Nggak perlu tahu dulu marketing plan, itu nanti. Bapak Ibu harus percaya sama yang mengajarkan Bapak Ibu, apalagi saya ngomong di video ini kan saya pertanggungjawabkan semuanya. Nah, artinya apa? Ini udah proven. Yang penting kita jalan dulu. Itu yang saya lakukan. Saya waktu itu nggak terlalu memikirkan marketing plan. Setelah saya diajarin sama upline saya, Bu Vita just recruiting. Recruiting, tell the story. Recruiting, tell the story katanya. Seperti itu. Ya udah saya ikutin aja sama Pak Rusli waktu itu. Seperti itu ya. Oke. Ini salah satu kekuatan Bapak Ibu. Nanti semakin lama Bapak Ibu tahu marketing plan, ternyata kita bisa naik peringkat jabatan dari gabungan PV Group. Itu keren. Mana ada di tempat lain seperti itu. Tapi itu nanti ya, itu ada tahapannya seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kita step untuk sukses di bisnis Wanghor? Cukup kita pakai produk, pindahin belanja kita setiap bulan. Misalkan, saya mau tanya, Bapak Ibu gosok gigi nggak? 500 orang di sini. Yang nggak gosok gigi, silakan hubungi saya kasih 2 odol. Silakan hubungi saya atau hubungi manajernya, nanti manajernya hubungi saya. Saya nggak pernah gosok gigi, gitu. Nanti saya kasih 2 odol. Seperti itu. Nggak mungkin Bapak Ibu. Produk kita yang paling murah ya, itu adalah odol. Dipakai oleh 280 juta penduduk Indonesia. Bapak Ibu mau tahu bocoran lagi? Di grup saya sekitar 6.000-7.000 orang yang belanja. Itu udah menghasilkan buat saya bonusnya kurang lebih 3 digit. Bagaimana kalau nanti semakin terkenal, semakin terkenal, semakin terkenal, bagaimana tuh hitungan bonusnya? Keren nggak Bapak Ibu? Apakah saya harus mempelajari sampai detail? Nggak perlu.
Saya udah percaya karena saya pikir kalau misalkan Songhor ini bermasalah sistemnya, Malaysia atau Singapura udah pasti ribut duluan. Kita tinggal terima baiknya aja. Hasilnya apa? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita hanya pindahkan belanja. Mau shampoo yang tadinya pakai kimia, pakailah shampoo yang di Songhor yang apa. Ini kesaksiannya banyak sekali shampoo. Benar-benar banyak, terutama yang pakai hijab. Yang seperti itu. Jadi kita memindahkan dari pakai kimia menjadi yang ramah lingkungan. Harganya murah pula. Coba kita lihat di mall-mall. Produk-produk yang ramah lingkungan harganya mahal. Coba Bapak Ibu lihat, merek-merek yang ramah lingkungan, yang ngeklaim ini ramah lingkungan, harganya mahal. Nggak kasih komisi pula ke kita. Seperti itu, ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, untuk menjalankan bisnis ini, perlu buat list prospek yang Bapak Ibu kenal. Itu saran dari saya pribadi. Tentu Bapak Ibu ada yang jago online dan sebagainya. Saya mengajarkan yang offline, karena saya ini orang jadul, tidak mengerti secara online, saya Instagram aja nggak ngerti ya dan sebagainya. Jadi artinya saya bikin list prospek yang saya kenal. Kenapa? Kalau saya kenal dan saya prospek dengan orang ini, berarti saya udah 1-0 dulu. Kenapa? Udah ada bonding. Saya nggak pernah sekalipun broadcast sebuah bisnis Swanghor ini. Sayang, bisnis sebagus ini saya broadcast, kalau saya pribadi saya sayang. Karena saya kehilangan prospek. Misalkan saya punya list 2000 nama di handphone saya broadcast. Ya, kalau saya dapat broadcast, saya pasti apa namanya em, saya blok. Bapak Ibu akan kehilangan orang yang potensial. Contoh ya, misalkan nih Bapak Ibu prospek Vita, tapi secara broadcast Bapak Ibu nggak akan dapat orang kayak Vita karena pasti kita blok. Orang-orang yang potensial, orang-orang yang ini, kenapa? Dia akan merasa, ah saya cuma dianggap broadcastan, saya dianggap nomor dua, sambil lalu memprospeknya. Bukan secara pribadi. Bapak Ibu akan kehilangan orang-orang hebat. Bapak Ibu nanti boleh cek yang nanti di prospek oleh downline saya, ya. Beliau ini nggak pakai broadcast, nggak pakai online, kedekatan pribadi. Beliau menghadap dan itu akan dapat, Bapak Ibu akan dapat orang-orang yang luar biasa. Jadi hati-hati dengan broadcast, Bapak Ibu bisa kehilangan potential person, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Karena apa? Untuk orang-orang tertentu dia nggak senang broadcast langsung diblok tanpa dibaca Bapak Ibu. Hati-hati ya. Lalu yang ketiga adalah kita tugasnya hanya bercerita dan kita bina prospek kita. Bercerita, kita bina. Bina siapa? Orang yang kita kenal. Enak ya Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu muluk-muluk. Kenapa? Kita akan minta orang yang kita bina, orang yang kita ajak untuk buka kartu namanya. Jadi bukan kartu nama dari kita. Saya akan bantu kamu. Gitu loh. Ayo ajak 5 orang yang gosok gigi misalnya. Ayo ajak 5 orang yang ngopi. Ayo ajak 5 orang yang mau ngopi. Yang mau apa namanya pakai shampoo kita dan sebagainya. So simple, nggak perlu Bapak Ibu berjualan. Kalau berjualan saya juga nggak punya kemampuan, karena saya emang nggak bisa jualan Bapak Ibu, gitu. Jadi ini benar-benar bisnis yang sangat simple, bercerita dan kita bina prospek seperti itu, supaya jadi, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir, tentu kita harus bangun komunitas belanja. Komunitas bukan komunitas profesor-profesor, bukan komunitas orang yang ahli-ahli MLM, enggak orang yang mau belanja. Saya buktikan selama ini yang saya bina, saya nggak punya kenalan leader-leader MLM Bapak Ibu. Tetapi saya bina orang dari nol. Kalaupun saya ada dapat leader yang hebat dan sebagainya, itu karena turunan. Mereka minta bantuannya turunan, nggak langsung gitu ya. Kalaupun langsung itu suatu anugerah karena wah banyak cerita gitu ya. Jadi kenalannya Vita siapa? Yang Vita prospek, orang yang saya kenal. Tetapi saya pastikan orang yang saya kenal itu udah ada beberapa menjadi elit. Udah berapa? Karena apa? Kita bina secara intens, kita bina secara tulus. Itu penting Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi orang yang tadinya konsumen nggak ngerti apa-apa, karena kita bina dengan pelan-pelan, kita ajarkan cara belanja, karena akhirnya jadi orang hebat di bisnis Swanghor ini, gitu ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, untuk mencapai jabatan di Swanghor, jadi Swanghor itu punya jabatan.
Bapak Ibu harus mengejar posisi yang namanya yang pertama ini adalah elite. Step kedua ini Bapak Ibu. Jadi tentu sebelum menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu yang masih baru harus punya dream. Bapak Ibu harus visioner. Saya mau 100 juta per bulan dari bisnis Swanghor. Itu penting sekali Bapak Ibu mengafirmasikan. Karena itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Ya, jadi penting sekali apa yang kita niatin, apa yang kita targetkan itu Bapak Ibu kalau perlu tulis, taruh di dinding dan sebagainya gitu ya. Itu yang saya lakukan. Apakah karena saya ngerti network marketing atau ML? Enggak, saya lihat YouTube. Oh, caranya begini toh memulai. Oh, kita harus bikin dream buat diri sendiri gitu loh supaya kita punya motivasi. Seperti itu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu kejarlah posisi elit. Apa itu elit? Tentu ada sesi berikutnya ya. Jadi ini kita kejar. Jadi bonus yang pertama namanya prestasi, komisinya dari 4% menjadi 28%. Ini benar-benar yang kita kejar adalah kita ini di bisnis Wanghot pencetak elit. Bapak Ibu tidak perlu eh, ibaratnya terlalu berambisi yang terlalu melebar, tetapi Bapak Ibu nggak bina grupnya Bapak Ibu, nggak akan ada uangnya. Mendingan cara kerjanya pelan-pelan. Oh, saya bangun jalur 3 jalur dulu atau 5 jalur dulu dengan kuat, bangun di kedalaman, itulah Bapak Ibu royaltinya akan besar. Jadi di bisnis ini kalau ditanya Swanghor itu bagaimana sih cara? Ya kita adalah pencetak elit. Kita harus cetak elit sebanyak mungkin. Karena memang royaltinya ada di situ Bapak Ibu ya. Nah untuk mencari elit, leader-leader elit ini Bapak Ibu bagaimana caranya? Apakah saya tahu Dokter Yanti itu bukan langsung dari Vita. Beliau adalah di kedalaman ketujuh saya. Apakah itu Vita yang dapetin? Enggak Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Bapak Ibu minta orang-orang yang Bapak Ibu sponsorin buka kartu nama. Kamu ajak siapa yang bisa kita bantu? Yuk, ajak 5 orang. Siapa yang gosok gigi? Yuk saya bantuin. Seperti itu. Jadi mereka buka kartu nama dari kenalannya. Oh iya, adik saya, kakak saya semua gosok gigi. Oh iya, Pak RT saya. Oh ini apa namanya teman kerja saya dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi di bisnis ini kita menggali kartu nama orang yang kita sponsorin. Itu Bapak Ibu akan masif. Karena saya juga nggak bisa taruh orang recruiting itu. Tapi saya udah tahu kuncinya di bisnis ini apa? Pembinaan. Saya bina, saya bantu. Siapa yang butuh bantuan, kita bantu Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu mau kejar 100 juta per bulannya ya. Oke, lalu kalau Bapak Ibu sudah jadi elit, 2 kali posisi omset elit, Bapak Ibu akan menjadi manajer. Manajer ada 3 jabatan, vice manager, senior vice manager, lalu special vice manager ya. Jadi ini manajer ada 3 tingkatan, lalu yang kalau sudah jadi special vice manager, itu kita menjadi diamond, double diamond, triple diamond, dan gold diamond ya. Jadi di posisi diamond. Di saat posisi diamond inilah Bapak Ibu akan menerima banyak fasilitas melebihi manajer. Luar biasa, fasilitasnya oke gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk menjadi diamond sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu ya. Jadi selama Bapak Ibu ngerti pakem-pakemnya aja gitu ya. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk mendapatkan pensiun berkualitas di Swanghor, kita hanya perlu mengalihkan belanja bulanan kita, tidak perlu menambah pengeluaran. Kalau Bapak Ibu belanjanya 1,5 juta per bulan untuk kebutuhan rumah tangga, shampoo, sabun cuci piring, sabun ngepel, ngopi, eh, pasta gigi dan sebagainya. Kita hanya mengalihkan belanja apa yang ada di Swanghor itu kita ganti. Karena apa? Semuanya ramah lingkungan. Kalau kita udah tahu ada barang yang bagus, ada barang yang bisa diterima di Singapura, ada barang yang memang dia ramah lingkungan, kenapa kita masih pakai yang kimia, yang harganya sama di luar sana dan nggak memberi kita benefit income? Mari kita berpikirnya yang jauh ya, visioner. Jadi kita di sini harus belanja yang pintar. Kita juga eh, sudah ada sistem yang membantu kita. Kita cukup bercerita, bercerita, bercerita. Mereka mengalihkan belanjanya. Disitulah royalti terjadi sampai kita meninggal. Di bisnis ini sudah terproven seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Sanghor itu punya kerja yang bagus sekali. Pola kerja, bukan marketing plan, pola kerja, strategi, ya, strategi Bapak Ibu. Sudah terbukti.
Kami yang sudah menjalankan posisi manajer ke atas, kita menjalankan tentu kami fast track, kami sprint, kami gaspol, ya. Ada yang menjalankan, oh saya ngajak langsung 10 orang, boleh. Oh saya langsung mengajak 3 orang, boleh. Oh saya langsung mengajak 100 orang, silakan. Itu namanya pola kerjanya masing-masing, strategi. Nggak ada yang salah, nggak melanggar apa-apa. Karena apa? Ini hanya pola kerja duplikasi sistem. Jadi Bapak Ibu nanti kalau saya jelaskan, terserah dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menjalankan, ah, aku mau santai aja, toh nyampe, boleh. Oh, saya mau sprint kayak Bu Vita, boleh banget. Ya, jadi segala sesuatu itu Bapak Ibu. Ini bisnisnya Bapak Ibu. Ingat, ini bukan bisnisnya upline. Ini bukan bisnisnya downline. Ini bisnisnya kita pribadi. Bapak Ibu cerna betul-betul mana yang cocok dengan diri kita, jalankan. Seperti itu. Karena apa yang kita believe itu yang terjadi, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi saya sudah kasih tahu. Program dari Swanghort ya, itu strateginya ada dua. Saya nggak ngomong marketing plan dulu. Saya ngomong pola kerja ya. Hati-hati ya. Ini bukan marketing plan Swanghort. Ini adalah pola kerja. Bapak Ibu mau jalankan dengan pola kerja yang sudah kami ajarkan, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Ya, tetapi setidaknya Indosat sudah membuktikan dengan cara yang fast track, sprint. Lihat, nggak usah ngeliat Vita, lihat Pak Rusli sudah 3 digit per bulan. Beliau, saya selalu bilang, beliau ada di Lampung dan di kampung. Orang hebat, rendah hati, ya, terus bergerak, mendengarkan mentor dan sebagainya. Sangat saya kagum sama beliau. Begitu juga dengan leader-leader yang lain ya, yang sangat positif ya. Saya perhatikan yang positif, yang nurut dan sebagainya luar biasa. Poin-poin grupnya melonjaknya sangat tinggi ya. Nah, jadi Bapak Ibu di bisnis ini memang kita butuh teamwork ya, nggak bisa kita kerja sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk pola kerja yang kita jalan santai tapi nyampe juga, itu namanya 111. Ini diciptakan oleh perusahaan untuk memudahkan kita dan di launchingnya 2018 sama Mr. Ku CEO kita. Ya, kenapa beliau menciptakan 111? Karena ini adalah orang kadang-kadang mikir, oh aduh ini eh, apa programnya adalah matahari dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita jalankan dengan benar, walaupun matahari, tapi pola kerjanya benar, duplikasinya benar, akan terjadi. Seperti itu. Nah, ini pola kerja secara santai, Bapak Ibu, ya. Pola kerja ini 13 bulan. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu nih, pola kerja 111 adalah 13 bulan. Ya, seperti itu. Cara santai. Bagaimana cara kerjanya? Kita komitmen pakai satu produk Swanghor per bulan. Pakai misalnya apa? Di dalam hal ini contohnya adalah kopi. Kita tinggal ngajak orang ya 1 bulan cuman 1 orang ya untuk pakai minum kopi yang sama dengan kita. Sponsori 1 orang per bulan. Lalu duplikasikan. Kalau nggak terduplikasi nggak akan terjadi tuh Bapak Ibu. Angka 46 juta di bulan ke-13. Jadi sebulan saya ngajak satu teman, ajak minum kopi yang sama. Lalu duplikasikan. Kuncinya bisnis ini adalah duplikasikan. Biakkan, ajarkan membiak. Kalau nggak membiak, nggak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Nah, ini siapa yang mau kasih? Cuma ngajak satu teman minum kopi, 1 kotak lagi. Hanya 1 kotak. Semua orang melakukan hal yang sama, akan terjadi 46 juta. Pada saat saya mendapatkan materi ini, satu-satu, saya berpikir, saya nggak tahan. Sebulan cuma ngajak satu. Padahal sekeliling saya pada saat itu pada minum kopi. Yang ada apa? Kami sprint. Kami waktu itu pokoknya mensponsori orang luar biasa ya waktu itu ya. Saya ngajak 26 orang pada saat itu dalam 1 bulan. Tetapi saya waktu itu belum ngerti pola kerja fast track yang terukur. Nah, ini penting sekali nih Bapak Ibu. Jadi sambil berjalan 2 tahun ini, kami ada trial and error. Oh, yang ini kayaknya susah nih buat orang Indonesia. Oh, yang ini nih. Sampai kami menemukan program yang menurut kami ini luar biasa. Saya sudah buktikan 1 bulan ini, orang dengar angka 551 dengan programnya seperti apa, mereka langsung, oh ini gampang. Kemarin di Bandung juga gitu. Kita semua menaikkan yel-yel. Ajak 5, bina 5, 1 produk per bulan. Sangat masuk di akal. Karena apa? Pola kerjanya cuma 6 bulan. Kalau mau sprint. Kalau nggak mau sprint, no problem.
jalankan yang slow track, no problem. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen percepatan, ini cara kerja yang kami kasih patokan 551. Bapak Ibu mau duplikasi, kemarin saya di Bandung, saya Bu mau jalankan 10 10 1. Apa itu 10? Ya pokoknya kami duplikasi 10. Oh ya bagus. Tapi itu terduplikasi nggak? Semua orang mampu nggak ngajak 10 orang? Tapi kalau ngajak 5, di mindset kita, oh 5, kakak, adik saya, Pak RT, teman kerja, itu masuk akal. Jadi kita harus kasih ke masyarakat yang mudah. Karena yang mudah itulah mereka akan gaspol. Kalau belum-belum kita udah kasih, oh kamu ini ya, kalau mau cepat, kamu belanjanya yang banyak ya, misalnya belanjanya 400 PV atau berapa, ya orang udah mundur duluan. Bapak Ibu, untuk bisnis di Indonesia, kita harus tahu karakter bangsa kita. Bangsa kita itu membutuhkan, kita udah capek ya, untuk hidup aja udah capek. Jangan kasih yang susah-susah, kasih yang gampang. Jadi, yang penting apa? Kita komitmen pakai satu produk per bulan. Dalam hal ini mau pakai apa? Odol, boleh. Mau pakai kopi, boleh. Mana yang Bapak Ibu nyaman, ajarkan ke grupnya. Dalam hal ini saya sangat nyaman dengan odol. Karena odol itu terduplikasi di 280 juta orang. Semua orang pasti pakai pasta gigi, ya kan? Saya masuk dari odol, pintu masuknya saya dari odol. Saya bercerita kehebatan dari odol ini apa? Oh ini harga 60.000 tapi setara 500 sampai 1 juta. Saya belum mengalami penolakan tentang odol ini Bapak Ibu. Karena apa? Orang udah wow. Karena apa? Dia ngelihat saya nelen odol ini. Seperti itu. Kok bisa ya ditelan? Nah, itu seperti itu. Nah, artinya carilah kalau Bapak Ibu udah serak sama bisnisnya Swanghor, Bapak Ibu harus pilih mana pintu masuk yang buat grup saya. Odol atau kopi. Kalau kopi nggak apa-apa, toh saya juga jalani setahun yang lalu. Cuman Bapak Ibu harus siap karena ada orang yang saya nggak minum kopi, saya ada GERD dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau odol nggak ada yang nolak. Karena pintu masuk kalau orang udah cocok dengan odolnya, sampai ada kakak ipar saya aja sampai bilang kemarin ke luar negeri itu odolnya ditahan sama imigrasi 1 koper. Di dalamnya ada odolnya. Terpaksa dia beli di Vietnam, beli odol di sana. Itu katanya berhari-hari nggak tenang. Kenapa? Mulutnya rasanya nggak enak. Kan udah kebiasaan pakai yang organik. Seperti itu. Jadi ini is a matter of pada saat orang udah suka dengan odolnya, Bapak Ibu udah punya loyalty customer, dia akan belanja yang lain. Karena pintu masuknya dia udah suka. Udah pasti Bapak Ibu masukkan ke dalam sistem. Jadi pertama kali Bapak Ibu harus jeli. Jangan cari bisnis atau produk yang banyak penolakan dulu. Kalau saya kemarin ditawari oleh Miss Gan, ya Miss Janice kan, Bu Vita ini ada produk Ganoderma terhebat sedunia. Ini suplemen. Saya nggak join Bapak Ibu. Karena apa? Saya waktu itu mikir ada suplemen udah banyak dan sebagainya. Jadi Miss Gan pinter. Dia masuknya dari mana? Kopi. Pada saat itu kami belum tahu odol. Jadi Bapak Ibu harus jeli di market, jangan kaku. Kita harus lihat apa kebutuhan dari bangsa kita. Kalau Bapak Ibu mau cepet, saya rasa odol ini cukup bagus ya untuk pintu masuk. Karena eventually orang pada saat beli odol, mereka cocok, dia akan beli macam-macam. Oh, ada kopi ya, dia beli kopi, dia beli shampoo dan sebagainya. Bapak Ibu jangan kehilangan customer cuma gara-gara dia nggak cocok dia dengan produk ini. Jadi Bapak Ibu harus jeli. Ya, jadi masuk ke masyarakat, carilah produk yang memang dibutuhkan oleh calon prospek kita. Ya, seperti itu. Ya, nah cara kerjanya namanya juga fast track. Bapak Ibu mau ikut kayak Vita kerjanya, kayak Pak Rusli, kayak Dokter Yanti, atau apa? Mana ada kita sebulan ngajak 1 orang. Kami kerja ngajak banyak Bapak Ibu di bulan pertama. Bulan pertama aja kalau program 111 harusnya belum ada bonus. Tapi saya udah buktikan. Bulan pertama saya 1,7 juta. Karena apa? Kami lari Bapak Ibu. Kami nggak mau kehilangan momentum pada saat itu. Nah kalau di sini kita sudah bikin patron. Ini ngajak 5 orang dalam 1 bulan lalu dibina. Kalau punya orang ke-6, bantu jalur pertama. Punya orang ke-7, bantu jalur berikutnya. Kuatkan dulu 5 jalur. Itu fast track. Bapak Ibu mau duplikasi 7, 10, 3, silakan. Tapi kita udah kasih patokan. Seperti itu. Artinya, duplikasi, ngajak 5 orang aja, kita lari, membiak 5. Satu odol aja potensi 50 juta. Apalagi Bapak Ibu bisa ngajak satu odol, satu kopi. Ya pasti lebih besar. Jadi Bapak Ibu ini adalah pola kerja.
Ini adalah sebuah patokan buat Bapak Ibu. Oke, kalau saya jalan santai, kerjanya santai, ini begini hasilnya. Tapi kalau saya ya lebih kencang lagi kerjanya dalam 1 bulan ini, gitu loh, saya ngajak 5 orang yang mau 50 juta, itu potensinya segini 6 bulan. Siapa yang mau kasih Bapak Ibu? Nah, kita harus positive thinking ke situ. Ya, jadi itu adalah kerja, kuncinya ada di Bapak Ibu. Bapak Ibu mau slow track, fast track, silakan. Ya, nggak ada paksaan sama sekali ya Bapak Ibu ya. Semuanya sama-sama baik. Ya, seperti itu. Nah, pola kerja satu-satu. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu ya. Yaitu di sini contoh analogi Bapak Ibu. Ini bukan pakem yang harus baku. Ini enggak. Bapak Ibu ajak satu teman, pakai satu produknya Songhor. Pakai satu produk kopi aja senilai 28 poin, potensinya 13 bulan 46 juta. Begitu cara berpikirnya. Jadi kalau saya sebulan pakai kopi, pakai odol, pakai shampoo, berarti poinnya lebih besar. Berarti potensinya lebih besar nggak? Lebih besar. Jadi Bapak Ibu di bisnis ini kita harus pakai logika ya, supaya Bapak Ibu juga tahu, oh oke, satu kopi aja per bulan. Saya ngajak satu teman potensi segini, jalan santai. Siapa yang mau kasih? Gitu ya. Jadi terserah Bapak Ibu. Produknya mau apa? Kalau saya misalnya mau pakai odol, oh saya odolnya 3, boleh. Oh saya odolnya 1, boleh. Seperti itu ya. Ini analogi matematika. Ya. Nah, kalau sebulan saya ngajak satu orang, bulan depan saya juga ngajak satu orang. Selama 13 bulan, programnya kan 13 bulan. Berarti apa Bapak Ibu? Yang saya ajak adalah 13 orang atau saya membangun infrastruktur. Saya membangun dasar dari bisnis saya. Saya harus punya 13 jalur yang saya bangun. Bapak Ibu bangun 13 jalur berarti 13 orang yang kita ajak. Nggak harus sekaligus semaknyet sebulan. Enggak. Bapak Ibu boleh pelan-pelan dulu. Bulan pertama yang program ini ya, program santai ya, yaitu 3 jalur dulu. Nanti ada dapat orang lagi yang bagus, mungkin buka jalur keempat. Itu, seperti itu. Jadi nggak harus sekaligus, tetapi itu adalah sebuah analogi. Kalau kita mau kerja santai aja nyampe loh, 46 juta per bulan. Ya, siapa sih 13 orang di sekitar kita? Ya ini nih, bisa adik, kakak, keluarga pasangan, keluarga ayah, keluarga ibu, rekan kerja, teman SMP, teman SD. Kalau dokter Yanti bilang, la. Dokter Yanti selalu begitu ya. Itu lucu banget, saya senang banget gitu kalau beliau begitu. Jadi lihat Bapak Ibu, 13 orang, kita hanya mencari 13 orang yang kita akan cetak menjadi seorang jenderal. Nggak perlu orang yang ahli-ahli marketing dan sebagainya. Tapi yang penting dia pakai produknya. Percuma kita meng-hire, kita mengajak partner jago ngerekrut gitu ya, apa namanya kita rekrut, tapi dia juga nggak belanja, no need. Yang paling penting adalah dia mau berbelanja, dia suka dengan produknya. Itu dahsyat. Kenapa? Dia akan bercerita. Kuncinya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah sebuah simulasi program 111. Waktu saya bergabung, saya diajarkan Bapak Ibu, yaitu saya ini adalah simulasi dari perusahaan dengan kopi. Ini Bapak Ibu, dengan kopi. Kopi poinnya 28. Tadi saya sudah ceritakan kan bahwa poin itu untuk apa namanya? Untuk perhitungan bonus komisi. Bapak Ibu di Swanghor kita harus punya poin grup. Saya dengan grup saya itu harus 400 poin, yaitu baru bisa masuk komisi ke 4% yang kurang lebih 62.000. Ini teori Bapak Ibu. Tapi prakteknya Bapak Ibu bisa lari, Bapak Ibu bisa belanja lebih dari satu dan sebagainya. Bapak Ibu karena kami lari, saya punya potensi waktu itu 1,8 juta kurang lebih. Bulan kedua udah naik, harusnya nol, kita udah bisa 5,4 juta ya bulan ketiga karena kita lari, kita nggak mau kehilangan momentum seperti itu. Di bulan ke-13 seharusnya ini 46 juta secara teori perusahaan, hanya belanja satu produk. Tetapi Bapak Ibu karena kita fast track, karena kita lari, yaitu di bulan ke-11 kami mencapai segini. Waktu itu kami shock banget gitu ya. Ih, keren banget ini perusahaan. Saya lebih senang begini. Perusahaan nawarin yang kecil, tapi hasilnya gede. Karena apa? Karena kita ada effort.
ada usaha lebih dari itu ya. Jadi Bapak Ibu nggak ada maksud mau mau apa ya pamer gitu, tapi saya ingin menyemangati bisnis ini sebenarnya gampang sekali ya. Jadi Bapak Ibu kita kejar elit. Ya, untuk menjadi seorang elit itu tidak susah. Nanti ada trainingnya tersendiri ya. Yang penting Bapak Ibu, yang penting jalan dulu. Jalan dulu. Bapak Ibu lihat, kalau menjadi elit secara santai, ya di 512 kotak kopi saya dengan grup saya, itu di bulan ke-9. Saya jadi elit itu bukan di bulan ke-9, tapi saya di bulan kedua, saya udah elit Bapak Ibu. Itu namanya fast track. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin lari dan sudah dibuktikan ya, banyak leader hitungan 2-3 bulan udah jadi vice manager. Jadi saya jadi vice manager itu 3 bulan setelah gabung. Ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi waktu itu apakah saya udah ngerti marketing plan? Enggak. Yang penting saya jalan terus saja. Yang penting saya tahu pakem-pakemnya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau program 551 tadi saya sudah jelaskan nih Bapak Ibu. Simple. Ya. Ajak 5 orang dalam 1 bulan yang gosok gigi mau pakai green tea. Kenapa saya pilih green tea? Karena saya pakai strategi. Saya kepingin menggait 280 juta orang masuk ke dalam sistem. Nah, semua orang pasti gosok gigi. Jadi itu makanya saya beralih strategi. Tapi Bapak Ibu, oh saya maunya pakai kopi. Silakan. Boleh. Kopi kita bagusnya minta ampun. Oke? Jadi kalau sudah dapat 5 orang dalam 1 bulan, Bapak Ibu harus bina 5 orang ini juga membiak. Kalau nggak membiak, nonsens 50 juta dalam waktu 6 bulan. Ya, ini adalah kerja fast track. Bapak Ibu mau tahu bagaimana saya prospek orang? Saya lagi cari partner yang mau 50 juta dalam waktu 6 bulan. Kerja serius 6 bulan. Saya akan bina. Saya begitu Bapak Ibu, saya serius. Yang mau dapat 50 juta akan saya bina benar. Tapi kalau yang enggak ya ngapain? Ibaratnya ya udah jadi konsumen aja, is okay. Semuanya sah-sah aja ya, seperti itu. Oke? Nah ini, jadi kita bangun dulu ya Bapak Ibu 5 jalur dalam 1 bulan. Ajak cari yang bergosok gigi, itu aja dulu, nggak usah muluk-muluk ya seperti itu. Nanti 5, orang ke-6 taruh di bawah nomor 1, orang ke-7 taruh di bawah nomor 2. Apakah Bapak Ibu rugi? Enggak, karena di sini poin dihitung unlimited ya seperti itu. Oke, ya ini ya strategi organisasinya 5 jalur. Bapak Ibu bangun 5 jalur grup. Terus bantu, bantu, bantu. Nggak usah dipikirin dia belum jalan. Belum jalan, pancing. Taruh di bawahnya lagi, taruh di bawah. Nggak apa-apa, karena semuanya adalah unlimited. Ya, Bapak Ibu perlu punya kekuatan eh, apa 5 jalur ini harus kuat. Seperti itu ya. Makanya em, income itu akan luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu punya strategi yang benar dan ikutin mentor yang udah menjalankan gitu ya. Ibaratnya udah membuktikan dengan cara sprint ya, seperti itu. Oke. Ini Bapak Ibu, saya sangat terharu sekali sebuah odol ya. Kenapa odol ini begitu luar biasa bisa menolong aneka penyakit kulit gitu ya. Yang karena dia nggak ada fluoride, bisa ditelan dan sebagainya. Ini Mbak Lukita, saya berterima kasih sekali. Semoga beliau selalu diberkatin ya, karena kebaikannya kami boleh bercerita. Salah satu kesaksian dari sekian ratusan kesaksian dari odol. Bayangin bisnis apa 60.000, Bapak Ibu udah nolong orang dan bisa menghasilkan 50 juta per bulan. Seperti itu. Jadi mari kita benar-benar kritis ya dalam hal ini. Ini kita bisa nolong banyak orang. Baru kita sudah tahu, lihat dia cantik sekali. Waktu saya ketemu beliau, beliau udah sembuh, kulitnya halus, padahal semuanya tadinya melepuh akibat dari Steven Johnson syndrome ini, ya. Jadi memang odol kita, Bapak Ibu kalau nggak bisa memanfaatkan ini, sangat sayang sekali. Dan saya juga udah ngomong sama perusahaan, Indonesia akan gebrak habis-habisan dengan Green Zeas, jangan sampai kehabisan odol di Indonesia. Karena kita, kemampuan daya kita akan mulai dari odol gitu ya. Baru yang kedua dari kopi ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu lihat secara positif ya, seperti itu. Oke. Nah, lihat nih odol green tea ya. Ini apa namanya kena air panas, ini kena skabies, ini kecipratan air raksa. Ini semua saya kenal. Nggak mungkin saya berani pajang kalau saya nggak kenal, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini Ibu Shirley ini sudah 5 tahun
punya lemak di ini udah pakai segala macam, nggak eh pakai ini nggak nyampe seminggu sudah bisa copot seperti itu ya. Ini juga saya kenal dengan beliau nggak bisa jalan tadinya karena kesakitan jantangan. Jadi luar biasa kesaksiannya Bapak Ibu. Mari kita kritis ya. Ini bisnis nggak bukan main-main. Ini kopi ya, begitu banyak kesaksian ya kopi ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah ini simulasi ya. Kok bisa? Kok bisa? Cuman perputaran satu odol bisa menghasilkan 50 juta di bulan ke-6. Bisa. Selama Bapak Ibu terduplikasi dengan benar. Kalau ini Bapak Ibu hanya pintar ngerekrut, tapi Bapak Ibu tidak mengajarkan dengan benar how to startnya, ya udah hati-hati. Bapak Ibu nggak usah ngerekrut banyak-banyak. Cukup 5 orang. Tapi 5 orang ini dibina menjadi 25 di bulan berikutnya, dibina lagi menjadi 125, dibina lagi. Ini otomatis kalau Bapak Ibu fokus di 3 bulan, ajarkan benar-benar 5 orang dan 25 orang cara membiak. Ya udah, ini akan autopilot, ini akan berkembang dengan sendirinya. Bapak Ibu nggak perlu kenal sampai 15.000 orang. Seperti itu. Bapak Ibu cukup membina 5 atau 25.000, 25 orang ini. Generasi 1 dan generasi 2 pastikan mereka sangat mengerti cara membiak. Cara oke, saya mau dapat 50 juta. Saya harus cari 5 orang yang mau 50 juta. Bukan 5 orang yang mau jadi pemakai. Nggak akan terjadi. Bapak Ibu perlu cari pebisnis yang memang bermimpi ingin mendapatkan income itu. Jadi ini adalah perputaran poin hanya satu odol. Nah kalau misalnya di jaringan kita ada yang beli satu odol, satu kopi, lalu beli APC dan sebagainya, itu bagaimana bonusnya? Pasti lebih besar ya. Ini adalah analogi. Sekali lagi ini adalah pola kerja. Ya, seperti itu, oke? Dan ini adalah contoh dari bonusnya Pak Rusli ya, 11 bulan pertama. Ini real, katanya nggak ada, kalau katanya kan kalau di teori nggak ada bonus, 3 bulan pertama nggak ada bonus. Tadi kan Bapak Ibu udah lihat bonusnya Vita. Ini Pak Rusli 3 bulan pertama ada bonus juga. Jadi ini nggak bohong-bohong selama kita mau sprint. Tapi kalau kita nggak sprint, kita nggak fast track, ya kita harus nunggu 4 bulan baru ada bonus. Ibaratnya seperti itu ya. Nah kalau udah grup kita udah berjalan sampai generasi ketiga, ya anak cucu cicit udah bergerak itu, ya udah Bapak Ibu akan punya bisnis itu akan autopilot. Makanya penting sekali Bapak Ibu harus mengajarkan orang yang Bapak Ibu ajak dengan tulus berkembang biak. Bagaimana cara mendaftarkan orang, bagaimana cara belanja, bagaimana bercerita dan sebagainya ya. Seperti itu, oke? Oke. Nah, ini contoh saya 11 bulan ya. Nah, Bapak Ibu pokoknya passive income itu ada di Swanghor ya. Dia tuh seperti affiliate marketing, iya. Kita mendapatkan uang, iya banget. Kita mendapatkan dividen, iya. Kalau udah menjadi diamond, kita mendapat dividen ya. Kita mendapatkan royalti, kita punya bisnis online dan sebagainya. Ini semua ada di Swanghor. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan bercerita, tapi nggak bisa sekarang ya. Eh, Bapak Ibu kalau jadi senior vice manager, membina 3 senior vice manager, Bapak Ibu akan dapat hadiah dari perusahaan 87.500.000. Angkanya menurut saya ini cukup besar. Ditambah lagi yang fantastis adalah promo ini 5 tahun. 5 tahun. Jadi artinya apa? Bapak Ibu yang ada di dalam eh, Zoom malam ini berkesempatan bisa mendapatkan 87.500.000. Bapak Ibu menempellah dengan mentor-mentornya Bapak Ibu, nanti pasti akan diajarin. Ya, seperti itu. Jadi ini luar biasa. Promonya ini nggak main-main. Emang dia niat banget gitu ya, ngasih 87 juta kepada kita semua yang memang bergerak. Kalau kita udah di senior vice manager, udah pasti traveling di tangan. Kita jalan-jalan gratis, pokoknya semua servis luar biasa. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini juga sudah sering dipresentasikan. Saya rasa saya tidak perlu lagi menjelaskan ya. Programnya Swanghor tahun depan dia akan bikin kafe ya. Jangan nunggu booming Bapak Ibu, baru kita bergerak. Sayang sekali ya. Seperti itu. Ini tahun 2026 dia akan bikin kafe dan coffee truck dan juga 2028 ini akan mereka punya rencana mau ngajak kita ke Jepang. Nah, Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu tahu dulu. Bapak Ibu perlu jadi manajer. Kerja 1 tahun ya, dari 2000 dari Januari sampai Desember. Bagi Bapak Ibu yang sudah jadi manajer 2024, saya rasa akan bisa ke Chengdu ya. Berangkatnya 2026.
Untuk kerja 2026 selama setahun saya nggak tahu kemana. Tapi yang jelas 2000 kita kerja 2027 selama setahun kita akan dibawa ke Jepang 2028 yaitu karena udah 40 tahun Songhornya ya. Jadi dia memang budgetnya besar sekali di 40 tahun. Dia mau kasih surprise. Bapak Ibu, tadi saya udah bilang banyak yang jadi manajer atau senior vice manager nggak nyampe setahun. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ada di Zoom malam ini pasti bisa lah untuk yang 2026 ini, oke lah kalau yang ke Chengdu, misalnya Bapak Ibu baru start. Tapi 2000, kerja 2026 untuk dapat traveling dan ke Jepang di depan mata ya. Jadi ini gampang sekali sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, em, miracle itu hanya terjadi untuk kita yang nggak pernah give up, untuk kita yang terus bergerak, untuk kita yang terus mau belajar. Kuncinya cuma kita pakai produknya dan kita mau bercerita ya. Ini penting sekali pakem-pakemnya dan Bapak Ibu brosur saya kerja terus terang aja sudah 2-3 minggu ini saya pakai brosur. Saya memprospek orang-orang ketua komunitas saya cuma pakai brosur aja. Akhirnya closing dan mereka semangat mau membangun komunitasnya dengan 551. Program yang sangat simpel sekali. Kenapa? Karena saya 3 brosur ini saya laminating ya supaya untuk saya presentasi supaya nggak rusak saya punya brosur. Jadi brosur kopi belakangnya kesaksian. Brosur odol belakangnya kesaksian. Luar biasa sekali ya. Lalu program 551 50 juta dalam waktu 6 bulan. Ini banyak sekali yang tertarik. Mereka bilang sangat gampang sekali. Kita bisa bantu bangsa kita untuk bangkit ya. Banyak yang susah. Kemarin kebanjiran. Tentu kita semua prihatin ya. Oke Bapak Ibu terima kasih sekali dari saya. Sekarang saya kepingin sekali memanggil ya sosok yang sangat luar biasa. Bapak Ibu mungkin sudah nggak sabar juga, tetapi sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa yang saya undang ini adalah tidak bisa buka kamera. Kita mendengarkan suaranya aja buat saya itu udah blessing ya, seperti itu. Saya akan panggil nama samaran beliau adalah Ibu Luki. Halo Bu Baik, Luki, apa kabar? baik. Aduh, saya senang sekali ya, karena emang saya pengagum ibu sih sejak saya masih muda, Bu. Jadi saya Sampai senang. masih tetap muda. Kenapa, Bu? Masih tetap muda. Oh ya Bu Vita dong. masih tetap muda. Oh, amin, amin. Enggak sih, Bu. Saya udah tua juga nih, Bu. Ibu, saya terima kasih sekali. Dan saya mewakili teman-teman semua yang ada di sini malam ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kesediaan Ibu. Mau saya wawancarain ya, Bu ya? Boleh ya, Bu ya? Boleh, Boleh ya, Bu ya. Oke, thank you, Bu. boleh Bu Vita. Ya Ya, Bu Vita. terima kasih banyak, Bu. Ibu, saya mau tanya ya, apa yang membuat Ibu, saya rasa Ibu kan sudah banyak yang memprospek. Sekelas Ibu pasti banyak memprospek Songhor ya. Tetapi kenapa kok tiba-tiba Ibu tertarik sama Songhor sekarang ini? Bolehkah saya tahu dan bisa di-share, Bu, apa yang Ibu rasakan waktu mendengarkan Songhor ini, Bu? Oke, terima kasih waktunya. Saya senang sekali. Saya beberapa kali mendengarkan Bu Vita eh, melalui Zoom ya. Oh, terima kasih, Bu. Saya mau katakan di semua yang hadir di room Zoom ini, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam, Bu. beruntung sekali berada di tim Bu Vita, karena yang eh, kalau kesan pertama itu banyak ya, ketika mengikuti Zoom beberapa hari terakhir ini, dan eh, beliau bukan hanya humble, tetapi cerdas ya menurut saya setelah kemarin ketemu dan tangguh. Kenapa? Karena saya tidak bisa membayangkan Bu Vita menjalankan bisnis ini di awal, katakanlah 2 tahun yang lalu, belum ada bukti, masih kerjanya masih timnya sedikit, belum banyak testimoni, dan sangat eh, berbeda ketika kita menjalankan saat ini Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar kita bisa, beliau sangat kompeten ya, baik dari untuk marketing plan-nya, untuk produk dan sebagainya, benar-benar kita bisa mengikuti jejak beliau gitu. Itu yang kesan saya tentang Bu Vita gitu ya. Nah, dan saya mau sampaikan pertama-tama ya Bapak Ibu bahwa saya eh,
join di sini tuh banyak sekali alasannya. Cuman yang saya ingin katakan adalah MLM atau multi level marketing, terutama untuk Indonesia atau yang masuk ke Indonesia, baik itu dari negara-negara Eropa maupun negara-negara Asia ataupun yang lokal, semua baik-baik aja, Bapak Ibu. Semua bagus. Kita tidak bisa ngejudge ini A, ini B, ini nggak bagus, ini bagus gitu ya. Karena eh, semua perusahaan tentu punya polisi masing-masing, punya aturan masing-masing. Jadi kita kayak kita mau nabung di bank aja, Bapak Ibu. Kita mau nabung di bank mana nih? Mau ke BRI, mau ke BCA, mau ke BNI dan seterusnya. Kita tinggal yang mana yang kira-kira cocok buat kita, dan itu terus terang yang saya lakukan selama ini. Jadi saya memulai eh, bisnis ini, kalau orang bilang eh, Bunda mainnya di mana gitu, saya tidak pernah bilang main ya. Saya tidak terlalu suka dengan kata-kata main gitu. Kita adalah pelaku bisnis, eh, karena ini bisnis biasa saja sebetulnya, MLM ini, tapi dia punya pola kerja tersendiri. Kadang-kadang banyak orang yang, aduh MLM gitu. Nah, ada apa dengan MLM? Sebetulnya memang kita harus tahu dulu MLM itu seperti apa gitu ya. Nah, saya ingin berbagi sedikit aja Bapak Ibu, kalau dari pertanyaan Bu Vita tadi, kenapa saya memilih eh, Swanghor? Kenapa saya memilih Swanghor? Dari sedikit pengalaman saya di industri MLM, saya ingin mengevaluasi saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Eh, Minimal dari 3 hal ya. Yang pertama dari perusahaan, kemudian dari ya perusahaan company profile, kemudian produk, kemudian marketing plan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah support system. Saya sama dengan Bu Vita mengawali bisnis ini dulu di guru kita adalah di Network 21, itu memang luar biasa sekali ya. Nah, kita evaluasi satu persatu Bu Vita, sehingga apa sih yang membuat saya benar-benar tertarik dengan Swanghor ya. Yang pertama adalah ternyata usia perusahaan mau lama ataupun mau baru itu eh, tidak bisa menjadi tolok ukur. Ada perusahaan yang lama sekali, tetapi apakah di sana mereka banyak yang berhasil? Tidak juga. Kemudian ada perusahaan yang baru, apakah di sana tidak membuat orang berhasil? Tidak juga, ada yang berhasil. Ada yang berhasil walaupun itu baru. Nah, nanti kita akan bahas kenapa gitu ya. Jadi eh, apakah itu breakaway, apakah itu binary system ataupun yang hybrid ya, itu juga eh, dari hasil evaluasi saya tidak juga menjadi tolok ukur. Karena memang plus minusnya itu ada ya. Lalu dari mana lagi? Yang kedua dari eh, produk. Bapak Ibu, rata-rata ya teman-teman semua, rata-rata semua produk MLM itu bagus ya. Semua produk MLM itu bagus. Jadi kita tidak mungkin sebuah perusahaan akan memproduksi, akan memasarkan produk yang tidak bagus. Pasti itu walaupun nggak bagus-bagus banget misalnya gitu, ada yang sedang-sedang saja, tetapi rata-rata bagus. Dan saya ingin kita sepakat ketika kita masuk ke Swanghor, kita tidak perlu membicarakan eh, kekurangan dari tempat kita yang dulu. Ya, saya mau sepakati ini dulu karena nggak penting kita ngejelek-jelekin yang lama. Kita bicara saja tentang keunggulan Swanghor, itu mungkin akan lebih bijak ya. Kemudian tentang marketing plan ya. Marketing plan di mana-mana pun ada plus minusnya, ada plus minusnya. Oh, dia keunggulannya di sini, dia keunggulannya di sini, kelemahannya di sini, kelemahannya di sini, dan seterusnya. Sehingga ketika saya ngajak teman-teman kemarin ini, mereka bilang, kita ini sudah biasa bonus harian. Ngapain kita jalanin yang bonus bulanan, Bun? Kita perlu operasional sebulan. Itu banyak loh. Nah,
Sedangkan kita nanti nunggu 1 bulan lagi, baru kita punya bonus, baru kita dapat uang untuk biaya operasional kita. Gitu. Itu sangat masuk di akal, sangat masuk di akal. Dan saya benar-benar ketika mereka bicara begitu, saya langsung introspeksi, saya langsung mengevaluasi. Oh ya juga, saya jawaban apa ini yang mesti saya sampaikan sehingga mereka sama dengan saya bahwa tidak demikian cara pola pikir kita di Swanghor. Dan saya sedikit demi sedikit ya pelan-pelan saya menemukan jawaban itu yang baik kita bahas satu persatu ya. Tentang marketing plan terutama ini pastinya ya, kenapa kita berani atau sanggup atau mau untuk pulang malam misalnya, walaupun sekarang sudah ada dengan cara digital, dengan cara online sistem dan seterusnya, tapi di produk seperti ini itu personal touch sangat penting. Artinya kita ketika kita lihat saja tadi ada yang kena apa namanya sakit apa gitu ya. Itu untuk yang ada keluhan penyakit. Kita pasti pengen orang ini kita lihat nih perkembangannya dan seterusnya atau perkembangan bisnisnya gitu. Dari segi bisnisnya kalau kita tidak tahu, tidak pernah bertemu dengan orang itu, bagaimana kita bisa mengevaluasi, memfollow up bisnisnya. Karena penting juga itu. Kenapa kita masuk ke sini bukan hanya memang ada orang yang produk saja misalnya gitu. Ya, tapi kebanyakan saya yakin kita yang di room Zoom malam ini mungkin 60-70% adalah kita untuk juga ingin mendapatkan income, pasif income yang kita ingin dapatkan dari sebuah industri MLM gitu. Kalau hanya untuk penghasilan Bapak Ibu ya, menurut saya ini saya tidak tidak apa ya mengatakan bahwa ini pendapat semua orang, tidak, ini pendapat pribadi saja. Kalau hanya untuk penghasilan 5 sampai 10 juta di industri MLM itu sangat disayangkan ya. Ngapain MLM gitu maksud saya. Kita jualan pisang goreng atau bubur ayam aja di depan rumah kita atau di mana gitu, kita bisa dapatkan itu. Tetapi yang membuat kita akan gigih itu adalah kita memperjuangkan ini kalau bisa kita puluhan ratusan juta per bulan atau saya lihat di sini juga ada yang di atas 1 miliar per bulan. Itu yang akan membuat kita termotivasi untuk menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Nah, kenapa saya tertarik? Yang pertama tentu saja dari yang mengajak kita. Saya beruntung sekali punya sponsor, tapi bukan berarti kita harus sponsornya itu yang bagus, tidak. Semua orang punya persepsi masing-masing terhadap kita ketika kita memprospek gitu. Attitude kita atau cara kita, kalau kita belum bisa menjelaskan, tidak menjawab sekenanya. Oh ini bagus pertanyaannya, saya akan tanyakan kepada upline saya karena saya belum tahu jawabannya gitu. Itu juga salah satu yang membuat orang akan tertarik ke kita. Nah, saya beruntung berada di tim ini. Terus terang ada Dokter Yanti, sahabat lama saya yang luar biasa sekali. Saya tahu pola kerja beliau gitu. Kemudian ada Bu Vita, Masya Allah itu luar biasa ya. Tapi bukan berarti, waduh nanti kalau nggak joinnya sama Dokter Yanti kita nggak sukses. Tidak begitu Bapak Ibu. Itu adalah perjalanan bersama-sama. Kita bersama-sama di sini ya. Yang penting adalah teamwork kita. Nah, saya diajak Dokter Yanti itu dari Desember tahun lalu. Ayo Bu, kita begini, begini, begini. Dan saya tidak tertarik Bapak Ibu, terus terang saja, tidak tertarik. Terus aja, kegigihan ini ya, yang setiap bulan sebentar beliau share, sebentar beliau share gitu ya, apa gitu, apa. Nah, pada akhirnya saya melihat satu hal. Terus terang Bu Vita, saya tertariknya itu dari apa? Program 551. Itu yang pertama kali. Oh Ya, ya, terima kasih Bu. 551. Karena waktu itu saya dijelaskan tentang satu, bukan itu tidak bagus ya. Ya saya katakan ini adalah strategi, bukan dari marketing plan. Jadi marketing plan Swanghor ini sangat amat sederhana Bapak Ibu. Ayo kita benar-benar pelajari. Jadi jangan, saya sih nggak peduli marketing plan, nggak apa. Itu boleh aja. Apalagi kalau kita hanya cuman untuk konsumsi saja,
duduk manis aja di rumah. Kalau kita ada uang kita belanja, kita beli kebutuhan kita. Tapi kalau nggak sukses secara finansial kita nggak bisa protes ya. Tapi itu boleh nggak? Boleh, sah-sah saja. Tapi kalau kita pengen benar-benar berhasil di sini, benar-benar pelajari marketing plan ini, gitu ya, penting. Mau kita, aduh saya nggak bisa ngitung, maka itu kita harus teamwork. Ajak upline Anda yang luar biasa itu, ya. Dari mana? Kalau kita mau melihat bahwa disampaikan 1-2 bulan itu kita jangan berharap dulu gitu ya, uangnya sedikit begini, bahkan mungkin belum dapat bonus dan seterusnya. Bapak Ibu, terus terang saja itu tidak menarik sama sekali untuk saya dan teman-teman saya yang saya ajak. Ya Bun, puasa kita 1-2 bulan nggak kuat lah. Kita biasa kan biasa punya penghasilan atau bonus harian gitu, bonus harian. Oke, Bapak Ibu, ya. Saya perlahan-lahan saya tahu itu jawabannya. Harian, lalu apakah Anda tiap hari? Apakah kita setiap hari dapat bonus? Ada juga tidak. Banyak yang tidak dapat bonus harian itu. Itu judulnya dapat bonus harian. Hari ini kita memang betul ketika bisnis itu berjalan. Apa yang menyebabkan bisnis itu berjalan? Ya tadi dari marketing plan, dari produk terutama yang repeat order. Ya, karena kalau produk yang apapun, kalau dia repeat ordernya tinggi, bisnis apapun akan berjalan. Nah itu satu satu eh, yang saya tertarik juga di sini. Ya, semua orang kalau Bu Vita bilang atau Mbak Yanti bilang, semua orang gosok gigi itu sesuatu banget lah bahasa itu ya. Lu gosok gigi nggak sih, kayaknya kasar gitu ya. Tetapi itu lucu buat orang yang dekat sama kita, terutama yang secara emosional orang itu dekat dengan kita. Eh, Tidak mungkin orang nggak gosok gigi, tidak mungkin juga gosok gigi nggak pakai odol gitu ya. Nah ini sangat menarik, harga yang sangat terjangkau. Kita nggak bisa bilang ini, saya jarang ngomong ini murah ya, ini terjangkau gitu. Kalaupun terlanjur ngomong murah tapi tidak murahan, seperti itulah ya, Greenzy ini. Nah, kemudian ini adalah menjadi pintu masuk ya, pintu masuk kita yang pertama. Walaupun ada 18.000 pun Bapak Ibu, ini yang menarik buat saya. Itu yang menjadikan juga salah satu pertimbangan saya, karena gini, ada orang yang aduh mahal ya. Nah, pertama, aduh joinnya kok berjuta-juta ya, dalam kondisi pasca pandemi ini kan ekonomi kita belum pulih gitu ya, untuk Indonesia terutama. Kalau negara lain ya kita tidak terlalu memahami, walaupun ini secara internasional pasti ada dampak, tapi untuk kita di Indonesia kondisi ekonomi setelah pandemi ini belum pulih gitu. Nah, saya merasa ini menemukan sesuatu Bu Vita di Swanghor ini ya. Ini kayak mutiara yang selama 18 tahun tertutup ya di Indonesia, dan muncul baru 2 tahun ini setelah ada Bu Vita, setelah ada Dokter Yanti dan teman-teman semuanya yang lain ya. Ini benar-benar peluang bagi kita semua ya. Ini menggemaskan Bapak Ibu gitu ya. Nah, saya akan memulainya nanti dari 551 tentu saja, dan itu akan terduplikasi. Saya pengen cerita sedikit, kemarin saya silaturahmi ke satu sahabat lama saya, dan kami sama-sama menjadi orang yang di posisi top level di satu perusahaan MLM ya. Itu lama nggak? Lama. Berubah nggak ininya? Berubah gitu ya. Tapi kita yang ketawanya itu kadang-kadang kita melihat sesuatu yang kayak gimana ya, negatif atau positif itu tergantung sudut pandang, memang betul. Kita mau posting nih ceritanya. Dia begitu saya prospek, alhamdulillah, oke, kita join dan bla 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 lah gitu pokoknya. Join. Ketika mau posting, mau ini kecil di pinggir gitu ya. Aduh, tapi karena positive thinking, kita ketawa
kencang-kencangnya berdua. Aduh ini kecil banget ya ini untuk orang-orang yang ini, ih ngapain sih ini kok kecil banget. Tapi kita tidak seperti itu, malah kita ketawa dengan hal itu. Jadi maksud saya adalah melihat sesuatu bisa positif, bisa negatif. Tergantung kita melihatnya dari sudut apa gitu. Kalau kita selalu berpikir ini kok tahun bulanan, ini kok kecil-kecil banget, ini kok susah dan sebagainya, dan itu pasti akan menjadikan pikiran kita tuh negatif kayak gitu. Nah, ya kan? Nah, tapi kalau kita melihatnya ini positif bahwa oh ini adalah pintu yang bisa terbuka nantinya dan seterusnya gitu. Bu Pita, saya mungkin terlalu banyak ya di sini menyampaikannya, tapi saya pikir ini sesuatu yang boleh kita perjuangkan, ya, boleh kita perjuangkan karena kalau marketing plan yang bagus pun di atas kertas, ternyata ketika kita mau eksekusi itu tidak semudah yang kita lihat di situ, itu juga kayaknya kita kerja kerasnya luar biasa. Tetapi di sini kita punya royalti, ya. Royalti ini yang akan membuat kita passive income, itu yang membuat saya tertarik di bisnis ini. Jadi dan dia ditambahkan, royaltinya ini ditambahkan. Jadi ketika kita mencapai, makanya kemarin saya tanya, Bu, untuk mencapai ini gimana caranya? Untuk mencapai ini gimana caranya? Saya pengen nge-set goal saya dan tim saya seperti itu gitu. Nah, insya Allah saya tidak berani menyampaikan bahwa ini mudah, tetapi mungkin tidak terlalu sulit apabila kita bekerja tim gitu. Nah, dari produk ya. Nah, kalau misalnya kita punya produk itu alat, alat itu kan yang pertama tidak ada repeat order. Yang kedua, akan ada kompetitor yang melirik ketika ini bagus gitu ya, dia akan membuat grade-nya lebih bagus, harganya lebih murah, dan itu banyak terjadi. Kita beruntung bahwa di eh, Swanghor ini repeat ordernya sangat tinggi, sangat tinggi. Saya sudah ke kantor, saya lihat, saya bertanya dengan orang-orang di sekitar saya, bagaimana mereka seorang ibu rumah tangga biasa yang punya omset sangat besar seperti itu dan masih muda-muda gitu ya. Dan saya juga mendengar cerita bahwa ada orang yang sampai umurnya 80-an tahun masih kuat dengan produk apa Ganoderma ini. Itu saya ingin mengikuti seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi alasan pertamanya itu karena terutama produk. Lalu perusahaan memang kalau yang lama kemudian tidak pernah berubah sistemnya ini susah sekali loh mencarinya, dan ini ada ya, tidak berubah sistemnya dan pintu masuknya juga sangat sangat mudah gitu ya, mensponsor 5 orang yang gratis. Ini sama dengan kayak kita begini, ini loh Swanghor ngasih toko ini gratis. Nah, kalau kita tidak mengisi toko kita, artinya kita tidak belanja produk yang kita akan bisa jual, ya percuma gitu loh, sangat percuma. Sekarang gini, saya setuju untuk Anda yang mau jualan. Ini Bu Vita tidak pinter jualan sama kayak saya. Tidak pinter jualan, tidak mau jualan, tetapi bisa sukses. Apalagi bagi Anda yang pinter jualan, itu komplit. Pinter jualan, pinter ngajak orang, menawarkan, dan seterusnya, itu percepatannya akan lebih luar biasa. Yang penting kita serius menjalankan uh, bisnis di Swanghor ini. Nah, itu kemudian ada ya royalti ya, leadership bonus itu. Kemudian satu lagi yang menarik, unlimited level. Kita mau kerja ke kedalaman berapapun, itu masih memberikan kontribusi kepada Anda yang di atas-atasnya. Nah, itu juga salah satu daya tarik, dan ini benar-benar bisa long term, insya Allah bisa jangka panjang gitu. Ini mungkin yang kita cari-cari Bapak Ibu selama ini ya, masuknya mudah, murah, terjangkau gitu produknya, tetapi manfaatnya banyak gitu ya. Dan sistem 551 ini luar biasa. 551 kita satu produk cuman pasta gigi saja, cuman green Z aja, odol saja itu bisa
50 juta 6 bulan ke depan dan ajak gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan kopi, ditambah dengan APC dan lain sebagainya, itu akan sangat luar biasa seperti itu ya. Nah, kedepannya mudah-mudahan kita akan bersama-sama. Untuk saat ini mungkin saya tidak bisa nongol dulu, masih di tempat yang kelurahan lama, terus terang saja. Tapi ini adalah suatu saat yang benar-benar memilih. Jadi kita hidup itu bukan pilihan tetapi memilih ya Bapak Ibu. Itu tergantung kita ya di mana kita akan berada nanti, apalagi ini pensiun berkualitas judulnya ya. Wah, ini luar biasa. Nah, jadi dari pintu masuknya tadi, kemudian produknya, kemudian company-nya yang dia punya pabrik sendiri, kemudian marketing plan yang sederhana, kekuatan produk jangka panjang lah, itulah. Mungkin di sini saja Bu Vita alasan saya untuk bersama-sama berjuang di Swanghor ini. Bismillah ya, mudah-mudahan berkah dan semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Saya tetap masih ingin belajar, masih ingin sangat-sangat harus belajar banyak ini dari para senior-senior yang sudah ada di Swanghor. Begitu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Yuki. Eh, Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, Ibu saya harus eh, beri nama samaran karena kita harus apa? Saya sangat terima kasih sekali Bu, Ibu mau hadir malam ini memberikan apa ya sebuah kesaksian ya Bu ya. Dan apalagi Ibu mendukung program 551. Ternyata Ibu gabung karena 551-nya ya. Jadi sejak Desember ya Bu di Prospek Dokter Yanti ya. Iya, betul. Ya, waktu itu kita belum ada 551 Pak Bu. Jadi Ya, 551 ini ditemukan artinya waktu itu Pak Muhammad Nurdin ya dengan program umrohnya. Setelah saya kaji, saya pelajarin ini memang luar biasa. Ini sangat mampu apa mudah diduplikasi gitu ya Bu ya ya, em, di betul. mata banyak member saya lihat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Ibu Yuki ini bukan orang sembarangan. Beliau ini di beberapa perusahaan internasional selalu number one. Posisinya tertinggi selalu apa namanya? Kalau di kita namanya Gold Diamond. Jadi ini luar biasa, bukan satu perusahaan tapi beberapa perusahaan dan bukan perusahaan ece-ece ya, perusahaan internasional. Jadi beliau memang legenda. Saya memang mengagumi ibu ya, saya jujur aja padanya ya Bu ya. Gitu. Emang makanya waktu saya diajak Dokter Yanti, please saya bilang saya mau istirahat, tapi pas dengar nama ibu, saya langsung, iya, ayo mau saya gitu karena mimpi apa saya bisa berkenalan sama ibu ya Bu, gitu. Dan Ibu sudah berapa kali ya Bu ya dari bisnis network marketing ini ke luar negeri Bu? Karena kan pasti seposisi Ibu di beberapa tempat ya Bu. Boleh sharing Bu bahwa bisnis network marketing itu apakah bisa memang menjanjikan dan sebagainya Bu? Ya pastinya ya. Kalau jumlahnya saya lupa ya, tapi udah puluhan, yang pasti udah 5 benua begitu saja. Jadi eh, ya memang tergantung kita. Kadang-kadang kan kita itu apa sih MLM itu, yang itu gagal, yang ini nggak bisa, ya pastinya kita jangan bertanya ke orang yang gagal ya. Kalau kita bertanya ke orang yang gagal, pasti dia kasih tahu bagaimana cara gagal kan, gitu. Iya, Iya, betul-betul. Keren-keren Bu. Jadi Bapak Ibu kemarin saya juga berkesempatan waktu ketemu dengan Ibu Yuki itu beserta suaminya. Jadi suami istri kompak sekali eh, saling mendukung ya, saling mensupport. Jadi Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu ada pasangan jalannya harmonis lah berdua. Betul ya Bu ya? Itu kan mempengaruhi iya. berkah juga ya Bu. Saya tuh terakhir berapa tahun inilah ya, Bu Vita. Eh, istilahnya tuh melihat dulu. Ini oh marketing plannya apa, perusahaannya seperti ini perusahaannya seperti ini. Jadi seolah-olah saya tuh pindah-pindah sana, pindah-pindah sini. Tapi sebetulnya saya sedang benar-benar mencari yang kriteria yang saya sampaikan tadi. Hmm. Karena gini, begitu saya masuk misalnya nih ke mana gitu ya,
problemnya satu, pintu masuknya mahal, produk bagus, bagus, tetapi pintu masuknya itu. Kemudian ya ada juga karena marketing plan-nya, ya, ada juga karena marketing plan-nya. Tapi ada juga yang murah juga gitu ya, artinya mudah juga untuk masuknya itu mungkin cuma ratusan ribu saja. Tetapi ya marketing plan-nya juga gitu, produknya juga dan banyak hal gitu. Nah, sehingga saya memang mencari yang mana ini pintu masuknya mudah, harga produknya terjangkau, tetapi manfaatnya banyak dan dia sudah lama dan tidak pernah berubah. Ada yang lama, Bu. Ada yang perusahaan yang lama udah puluhan tahun, 20 tahun lebih berubah marketing plan-nya. Oh Ada ya, seperti itu. Ada juga yang kan kita nggak bisa bilang ini sekian puluh tahun udah jaminan, nggak bisa karena berubah mau gimana dan itu real. Ada hmm. juga yang lama nggak berubah-berubah juga gitu udah puluhan mungkin udah di atas 80 tahun perusahaan Oh, MLM ini tidak pernah berubah juga marketing plan-nya, tetapi pintu masuknya itu masalah. Harga produknya dan kebanyakan adalah kebutuhan sekunder bukan primer. Kalau produk hmm. kesehatan ini kan produk primer. Nah, ini yang kelebihan-kelebihan ini adanya di Swanghor gitu. Jadi kalau Ya, mereka mau bilang, ya ini kan nanti ke MLM itu, ke MLM, saya benar-benar sedang mencari. Jadi ya saya bersyukur ya mungkin eh, saya itu harus apa ya mengalami kata Allah, kamu melalui episode ini, episode ini gitu. Nanti ketemu mau di mana gitu. Nah, mudah-mudahan di sini. Semoga seperti itu. ya mudah-mudahan ya Bu kita bisa berjalan bersama ya Bu ya. Dan Allah. kami tunggu ilmunya Ibu. Ibu sebagai ketua support system juga di beberapa tempat. Jadi ilmunya Ibu sangat kami dambakan juga Bu untuk membantu Sama-sama. bangsa kita ya. Saya juga mesti banyak belajar. Yang humble tuh Ibu luar biasa. Sekali lagi Ibu, saya dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan selamat bergabung di Swanghor. Dengan senang hati Bu, kami Sama-sama. membantu Ibu ya. Sama-sama. Mungkin Ibu bisa jadi gold diamond tercepat kali ya Bu ya. Wow, nggak tahu, amin. Dengan Yang jelas saya bersama semua tim saya, terutama dan semua teman-teman di sini, semoga kita bisa eh, saling support ya. Jadi yes, tidak pasti. tidak bisa mengatakan ini tim siapa, ini grup siapa. Selama kita bekerja sama dengan baik, kita saling support untuk semuanya bisa eh, sukses di sini, itu akan dampaknya akan luar biasa untuk eh, Swanghor Indonesia. Jadi kalau misalnya ini apalagi kalau nanya produk apa ini gunanya apa, kita jangan ngomong kamu grupnya siapa, jawab aja ya, Ya, jawab aja. Jadi kita harus unity gitulah. ya Bu. Itu apa namanya? Bagus sekali masukannya. Iya, Ya. Ibu sekali lagi terima kasih Sama-sama Ibu ya. Bu Tita, Saya terima senang sekali. kasih. Senang sekali saya bisa Baik. akhirnya setelah puluhan tahun bisa bertemu dengan ibu ya. Saya cuma dengar nama terus ya, saya ngagumin aja Bu. Gitu. Padahal Gitu. dulu kita pernah jadi satu tim tapi tidak ketemu ya. Wah, saya tapi kan junior Satu sekali di Bu. tim. Saya baru kenal multi level ibaratnya gitu. Kan Iya. ibu udah tinggi banget gitu seperti itu. Baik gitu. Iya. Oke, Ibu, saya terima kasih. Sama-sama. Dan Bapak Ibu, Terima kasih terima Bu kasih ya Tita Bapak ya Ibu dan selamat semuanya. bergabung, selamat sukses bersama. Dan Bapak Ibu Amin. semua, eh, saya mohon maaf, hari ini tidak ada tanya jawab karena memang ada permintaan dari Ibu Yuki. Yang penting Ibu Yuki sudah kasih semua ilmunya ke kita semua, tinggal kita mau menyerap, kita mau menjalankan dan kita positif ya, Bapak Ibu. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu Yuki itu luar biasa, sangat simpel, tetapi sangat luar biasa ya. Kalau saya tetap akan belajar dari seorang Ibu Yuki, ilmu-ilmunya beliau gitu ya. Jadi kita harus selalu rendah hati. Semakin kita rendah hati, semakin kita akan
bisa cepat maju Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya mohon maaf ya tidak bisa ada tanya jawab dan kita akan akhiri pertemuan malam ini dan em, nanti tunggu sampai Zoom berikutnya. Pelan-pelan nanti kita akan belajar marketing plan ya. Tetapi nggak bisa semua pakem-pakem itu dikeluarkan dalam satu malam. Semuanya serba bertahap. Jadi sekali lagi saya dan Bu Yuki undur diri. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Matur Terima nuwun. kasih Bu Semangat Fitri. ya.